Xinjiang, dunia Fremo terbesar di planet ini, bukan sekadar permainan. Ia adalah dunia kedua bagi umat manusia. Ekonomi dunia nyata telah menyatu sepenuhnya dengan ekosistem digital ini, di mana korporasi raksasa dan individu mempertaruhkan segalanya demi mencari peruntungan. Di dunia ini, Niayan sangat bangga dengan karakter Tiff level 180 miliknya, seorang predator bayangan yang diakui sebagai salah satu pemain papan atas. Namun, hanya itulah satu-satunya kebanggaan yang ia miliki. Hidupnya hancur dan suram akibat kekejaman musuh ayahnya. Dalam keputusasaan, ia memutuskan untuk menghabisi musuhnya secara langsung. Tak lama setelah peluru menembus tubuhnya, ia terkapar sekarat. Tapi maut bukanlah akhir. Saat membuka mata, ia menyadari dirinya telah bereinkarnasi ke masa lalu. Berbekal pengalaman pahit dan pengetahuan masa depan, ia bersiap menulis ulang takdirnya. Bukankah seharusnya aku sudah mati di tangan anak buah Chaosu? Tunggu, ini kan kamarku dulu saat masih sekolah. Apakah aku benar-benar kembali ke masa lalu? Game online virtual holographic Xinjiang sekarang memasuki tahap open beta. Game Xinjiang baru saja rilis. Aku benar-benar terlahir kembali. Namaku Niayan, dan orang di foto ini adalah kedua orang tuaku. Aku ingat, pada periode ini ayah dan ibu sedang menjalankan bisnis jarum logam di perbatasan. Itu adalah material krusial yang dibeli negara dengan harga selangit, membuat keluargaku mendadak bergelimang harta. Setelah itu, ayah membangun perusahaan peleburan logam. Dalam waktu singkat, keluarga kami masuk ke jajaran orang kaya. Tapi sayangnya, masa kemasan itu hanyalah kenikmatan semu yang singkat. Saat aku berumur 25 tahun, usaha ayah dihancurkan oleh Century Group milik Cao Xiu. Orang-orang kepercayaan ayah disuap hingga tega melakukan pengkhianatan keji. Perusahaan runtuh dalam sekejap dan dinyatakan bangkrut. Ayah memilih mengakhiri hidupnya dengan racun, dan ibu meninggal dunia karena sakit akibat tekanan batin yang teramat dalam. Sayangnya, kekayaan keluarga di masa lalu membuatku menjadi pemalas yang hanya bisa menghamburkan uang. Akhirnya, karena terdesak keadaan, aku nekat membunuh Cao Xiu, meskipun aku tahu aku juga akan mati bersamanya. Tapi karena takdir memberikanku kesempatan kedua untuk mengulang segalanya. Kali ini aku bersumpah tidak akan membiarkan apapun terampas lagi. Xinjiang adalah game holografik yang akan merevolusi dunia. Nantinya para konglomerat akan berbondong-bondong masuk. Bahkan Century Group milik Chaosu mulai membangun kerajaan bisnisnya dari dalam Xinjiang. Game Xinjiang akan menjadi dunia kedua bagi seluruh umat manusia. Di kehidupan sebelumnya, aku adalah seorang Master Thief level 180. Hari ini, tanggal 25 Juli tahun 2025, server Xinjiang baru berjalan 7 hari. Masih ada waktu. Sekarang, level tertinggi di leaderboard sepertinya baru mencapai level 5. Dengan ingatan dan pengetahuan dari masa depan, aku pasti bisa melampaui mereka semua. Inilah momentum terbaik untuk membalikan keadaan. Seingatku, saat ini aku masih memiliki sedikit tabungan. Jumlahnya sudah cukup untuk membeli VR helmet yang paling murah. Tunggu pembalasanku, Chaosu. Kau telah membuatku kehilangan segalanya. Kali ini akulah yang akan mengendalikan nasibku sendiri. Meskipun aku terlambat 7 hari dibanding pemain lain. Tapi aku yang terlahir kembali ini akan melampaui siapapun dengan mudah dan memuncaki dunia. Xinjiang. Sedang login ke dalam Xinjiang? Silakan pilih faksimu. Dunia Xinjiang terbagi menjadi 3 faksi utama. Light Faction, yang cinta damai, memiliki Viridian Empire dan Saturn Empire. Viridian Empire adalah wilayah manusia yang dipimpin oleh sistem Dewan Tetua. Saturn Empire adalah negeri aliansi suku yang terdiri dari Dwarf, Orc, dan Elf. Sementara itu, Dark Faction yang kejam diisi oleh suku Demonkin dan Undead di bawah kepemimpinan diktator. Bagi mereka yang menyukai netralitas, terdapat Giant Tribe dalam Neutral Faction. Di kehidupan sebelumnya, aku memilih kelas Wind Thief di Viridian Empire. Setelah bertahun-tahun berjuang, aku telah menguasai seluruh skill dan quest khusus kelas Wind Thief. Jadi, dengan memilih Wind Thief lagi, aku bisa memaksimalkan seluruh potensiku sebagai reinkarnator. Anda telah memilih kelas Wind Thief. Anda memilih untuk lahir di Viridian Empire. Silakan masukkan nama karakter Anda. Nirvana Flame. Nama karakter berhasil dibuat. Karakter Nirvana Flame selesai dibentuk. Memasuki dunia permainan. Viridian Empire, Kota Kalore. Kelas Thief. Level 1. Status point 5. Strength 6. Agility 8. Defense 5. Intelligence 4. HP Astounded. Sensasi yang familiar ini akhirnya muncul kembali. Alokasikan 3 poin ke Strength dan 2 poin ke Agility.
Di kehidupan sebelumnya, aku salah mendistribusikan poin sehingga membuang banyak waktu. Kali ini aku tidak akan mengulangi kesalahan amatir itu. Melalui titik teleportasi di kota Kalore, kau bisa menjangkau berbagai kota dan desa terpencil. Plain Dagger level 0 kualitas terbaik, memiliki 2 attack, lebih tinggi 1 poin dari Dagger standar. Harganya hanya 2 copper coin. Seru, seorang penyihir arcan level 3. Stok hanya 3, siapa cepat dia dapat. Plain Dagger di Rocktown hanya dijual seharga 1 copper coin. Cukup gunakan teleportasi gratis ke sana untuk membelinya. Di masa lalu aku pernah tergiur dan membelinya, hanya untuk menyadari bahwa aku telah ditipu mentah-mentah. Tapi diriku, yang sekarang tidak akan pernah terkecoh oleh trik murahan seperti ini. Buku keterampilan stealth, hanya 6 koin tembaga. Teriak seorang paladin level 3. Harga pas 6 koin tembaga. Paratif pemula, ayo mampir. Pelajari stealth, dan jadilah selangkah lebih maju. 6 copper coin. Itu terlalu mahal untuk saat ini. Bukannya aku tidak mau membeli, masalahnya aku sama sekali tidak punya modal. Stealth? Berapa harga skill book stealth itu? Harganya 6 copper coin. Stealth adalah skill dasar paling krusial bagi seorang thief di tahap awal. Ini adalah kunci utama permainanku. Berdasarkan ingatan lalu, ada hidden treasure chest di area Monster Wildcat di Track Town. Item dari peti itu akan mempercepat proses levelingku secara drastis. Di sana adalah wilayah monster level 5. Karena rata-rata pemain saat ini masih level 2 atau 3, seharusnya tempat itu masih perawan dan belum terjamah. Bro, berikan skill book stealth ini secara gratis padaku. Sebagai gantinya, aku akan memberitahumu sebuah rahasia besar. Rahasia yang bisa membuatmu mendapatkan belasan skill book stealth dalam sehari. Pergi sana, orang gila dari mana kau ini? Berani-beraninya meminta skill bookku secara cuma-cuma. Tenang dulu, jangan terbawa emosi. Jika tebakanku benar, kau mendapatkan skill stealth ini dari hasil farming Fallen Wizard di Link Town, bukan? Kok, bagaimana kau bisa tahu? Koordinat tepatnya seharusnya di sekitar 223.851.338.23329, benar kan? Orang ini, dia bahkan tahu koordinat persisnya. Jangan-jangan ucapannya benar, apa benar bisa mendapatkan belasan skill book dalam sehari? Bagaimana dia bisa tahu, padahal dia masih level 0? Sial, oke, aku setuju. Hanya 1 skill book stealth, kan? Aku bisa farming 3 buku sehari, jadi yang ini untukmu. Anda melakukan transaksi item dengan player. Nirvana Flame, player Flying Stone, telah menyerahkan sebuah item kepada Anda. Oke, pilihan yang cerdas, bro. Dengar baik-baik. Pergilah ke koordinat 2238, 5.2133, 8.23329 untuk farming Fallen Wizard. Tempat itu berdekatan dengan perkemahan utama mereka. Dalam sehari kau bisa mendapatkan belasan drop skill book stealth di sana. Bro, kalau begitu aku akan langsung mengeceknya sekarang. Semoga beruntung. Oh iya, Fallen Wizard juga menjatuhkan skill Night Owl Perception. Jika kau mendapatkan lebih dari 1, jangan lupa kasih aku 1 ya. Tenang saja, asalkan informasimu akurat, aku akan segera mengirimkannya padamu begitu skill itu drop. Karena skill stealth sudah di tangan, waktunya aku bergerak untuk mencari dan membuka hidden treasure chest itu. Kota Trake. Anda telah mempelajari skill stealth, memasuki mode penyamaran, menyembunyikan aura dan keberadaan dari pandangan. Sangat sulit deteksi, namun musuh dengan level jauh lebih tinggi dapat melihat tembus penyamaran ini. Aktifkan skill stealth, invisibility active. Wilayah monster, Wildcat. Tingkatan treasure chest di dunia Sinyang sangat bervariasi. Mulai dari white, silver, gold, dark gold, hingga legendary. Semakin tinggi tingkatannya, semakin dewa item di dalamnya. Itu dia, hidden silver chest di tengah sarang Wildcat. Syukurlah belum ada yang menemukannya. Meskipun ini adalah wilayah monster level 5, seorang level 0 sepertiku jelas tidak punya peluang dalam pertarungan terbuka. Tapi untungnya, di level awal ini, kematian tidak akan mengurangi XP atau menjatuhkan equipment. Aktifkan skill stealth. Durasi stealthku saat ini hanya 2 menit, sedangkan membuka peti perak butuh waktu lama. Aku harus bergerak dengan presisi tinggi, aku tidak boleh terlalu dekat dengan Wildcat. Sedikit saja jarak terlalu rapat, penyamaranku akan terbongkar. Proses membuka treasure chest sedang berjalan. Tenang, aku harus tetap tenang. Status stealth bisa habis kapan saja. Treasure chest berhasil dibuka. Waktu yang dihabiskan 27 detik. Akhirnya item ini jatuh ke tanganku. Ini adalah awal dari perjalanan levelingku yang sempurna. Buku keterampilan. Vital Strike. Serangan vital. Deskripsi skill. Saat menyerang titik lemah atau vital musuh, memberikan kerusakan tambahan yang fatal. Atribut skill.
menghasilkan 150% damage saat mengenai titik vital. Cooldown 30 detik. Batasan penggunaan Thief, Warrior, Paladin, kompatibel dengan semua faksi. Permainan yang sebenarnya dimulai dari sini. Ternyata ini adalah Vital Strike, sebuah skill berkualitas tinggi bagi seorang thief yang bisa dipelajari bahkan sejak level 0. Dengan skill ini, setidaknya kesulitan leveling di awal permainan bisa berkurang hingga setengahnya. Gumam Nieyan penuh keyakinan. Sistem memberikan notifikasi. Anda telah mempelajari skill Vital Strike. Nieyan tersenyum puas, mantap. Namun, secara tiba-tiba, efek stealth telah berakhir. Keberadaan Nick Yeyan langsung terdeteksi oleh kawanan monster yang haus darah di bawah sana. Bukannya melarikan diri, Nishan justru mengambil langkah ekstrem dengan menjatuhkan dirinya ke tengah-tengah kepungan monster tersebut. "Woi, halo semuanya. Terima kasih ya sudah bantu menjaga treasure chest ini untukku," serunya dengan nada mengejek. Dalam dunia Sinyang, jika seorang pemain mati, mereka akan kehilangan XP dan equipment. Tapi karena sekarang aku masih level 0 dan hanya memakai starter gear, mati sekalipun aku tidak akan rugi. Notifikasi sistem muncul di layar. Anda telah mati. Starter gauntlets, Anda telah terjatuh. Drop. Proses teleportasi ke kota terdekat. Ternyata metode gratisan untuk kembali ke kota dengan cepat ini memang sangat praktis, ucap Nieyan setelah bangkit kembali. Sekarang saatnya memulai tahap kedua dari rencana levelingku. Nieyan pun melangkah mantap memasuki kota untuk mengeksekusi rencana berikutnya. Rencana tahap kedua ini membutuhkan 20 copper coin, sedangkan tiap akun baru hanya dibekali 10 koin. Sepertinya aku harus mencari modal terlebih dahulu. Seingatku, aku bisa mengambil quest dari hidden NPC di sekitar sini. Pertama, ia menemui NPC Hunter. Klaus, menerima quest, kumpulkan 20 Silver Grey Giant Red Skulls. Lalu ia menghampiri NPC Farmer. ND, menerima quest, basmi 50 Silver Grey Giant Red. Terakhir, ia menemui seorang NPC Alchemist. Alchemist tersebut menatapnya dan berkata, "Aku dengar dari Klaus dan ND bahwa ada anak muda yang mengambil tugas dari mereka. Kebetulan aku sedang membutuhkan beberapa bahan ramuan. Apa kau bersedia membantuku?" Notifikasi sistem berkedip, memicu hidden quest, misi tersembunyi. Dalam hati, Nian membatin hidden quest dari Alchemist Or ini hanya akan muncul jika pemain sudah menerima 2 quest sebelumnya. Rahasia ini hanya aku yang tahu. Tentu Tuan Or, saya akan membantu Anda, jawab Nian formal. Menerima quest. Kumpulkan 21 Silver Grey Giant Rat Tails. Singkat cerita, Nieyan segera bergerak menuju area perburuan untuk menuntaskan ketiga misi tersebut sekaligus. Nieyan berhadapan dengan target pertamanya, Silver Grey Giant Rat. Tanpa basa-basi, Nishan menerjang dengan gerakan kilat. Ia mengeksekusi Vital Strike, menghasilkan serangan kritikal yang memberikan damage sebesar 21 hingga 32 poin. Nieyan berdecak kagum. Skill Vital Strike ini memang luar biasa. Sistem memberikan pemberitahuan. Mendapatkan 1 Silver Grey Giant Red Skull. Mendapatkan 1 Silver Grey Giant Red Tail. Malah dapat drop equipment. Item yang terjatuh adalah Tough Leather Leggings. Kualitas Common. Syarat level 0. Atribut Defense plus 4. Berat 3. Syarat kelas Warrior dapat digunakan semua faksi. Kalau dijual di auction house, leggings ini minimal laku 7 copper coins. Namun situasi semakin memanas. Puluhan tikus raksasa mulai mengepungnya dari segala arah. Meskipun masih level 0, Nieyan yang memiliki segudang pengalaman bertarung dari masa lalunya tidak gentar. Ia menari di antara serangan monster, melancarkan Vital Strike berkali-kali dengan presisi tinggi. Serangan demi serangan dilancarkan dengan efisiensi mematikan. 1 jam kemudian setelah pertempuran yang intens, Nieyan kembali menemui para NPC pemberi tugas. Berhasil menyelesaikan quest dari Hunter Klaus, Farmer ND, dan Alchemist Or. Ia memperoleh imbalan, plus 34 copper coins, 3 basic instant HP potion. Nieyan terkejut, hadiah hidden quest ini benar-benar di luar dugaan. Tidak kusangka aku bisa mendapatkan instant HP potion sesegera ini. Lalu ia mengeluarkan Tough Leather Leggings miliknya. Daftarkan ke pelelangan. Notifikasi sistem. Anda telah memasukkan 1 Tough Leather Leggings ke auction house. Nieyan berkata penuh semangat, saatnya menuju toko senjata. Tak lama kemudian, Nieyan tiba di weapon shop dan disambut hangat oleh sang penjaga. "Selamat datang, petualang yang terhormat. Ada yang bisa saya bantu?" Toko ini memiliki koleksi senjata terbaik di seluruh wilayah Western Grassland. Nieyan menjawab lugas. "Aku butuh sebuah crossbow. Syaratnya, level 0, minimal attack plus 3, dan fire rate di atas 12.
harganya harus di bawah 40 copper coins. Penjaga itu mengambil sebuah senjata dari rak belakang. Ini adalah karya terbaikku, Compact Rapid Fire Crossbow. Memiliki efek triple shot, attack plus 5. Meski fire rate-nya hanya 8, tapi karena ada fitur multi-shot, rasanya seperti 15. Jarak tembak 30 yards. Harganya pas 35 copper coins. Tuan petualang, apakah Anda tertarik? Tanya si penjaga. Nian meletakkan koinnya di meja. Aku ambil yang ini. Sekaligus beri aku 9 tabung anak panah kualitas rendah, masing-masing berisi 1000 bolts. Pemberitahuan sistem. Poin tembaga minus 44. Anda membeli satu compact rapid fire crossbow dan 9000 crude crossbow bolts. Setelah perlengkapan siap, ia segera beranjak pergi. Penjaga toko berteriak, "Datang lagi ya Tuan Petualang, hati-hati di jalan." Sekarang saatnya menuju wilayah Monster Bison. Dalam Xinjiang, perbedaan level adalah segalanya. Tiap 5 level ada jurang kekuatan yang sangat besar. Mengingat Bison adalah monster level 8. Saat ini bahkan peringkat 1 di leaderboard pun belum tentu sanggup melawannya. Apalagi melawan bos yang jauh lebih perkasa. Setiap bos adalah entitas langka di dunia ini. Tapi aku yang terlahir kembali, sangat yakin bisa menumbangkan bos Bison itu meski levelku jauh di bawahnya. Meskipun aku hanya level 0. Nian akhirnya tiba di wilayah Monster Bison. Ia berdiri di atas tebing batu, menatap sebuah celah bebatuan yang sangat sempit di hadapannya. Koordinat 560.528,192. Jika ingatanku benar, disinilah tempatnya. Ketemu bos monster wilayah Bison. Bison boss, monster boss. Luar biasa, berani MC, kita yang satu ini. Di level 0, ia nekat menantang penguasa wilayah level 8. Nian bergumam, dugaanku benar. Disinilah titik butanya. Posisinya juga sangat ideal. Tepat dalam jangkauan tembak crossbowku. Ia segera menyiapkan compact rapid fire crossbow miliknya. Attack 5, fire rate 8, range 30, efek triple shot. Nian menarik pelatuk, melancarkan rentetan triple shot ke arah Bison boss. Namun, seperti yang sudah diperkirakan, karena perbedaan level yang terlalu jauh, sebagian besar serangan meleset dan hanya memberikan damage minimal minus 1. Hasilnya, HP Bison boss level 8 hanya berkurang 1 poin, menjadi 299/300. Nian tidak terkejut, perbedaan level kami terlalu ekstrem. Biarpun kena hanya masuk 1 damage. Tapi itu bukan masalah. Aku membawa 9000 anak panah. Aku akan menguras nyawamu perlahan-lahan sampai habis. Serangan demi serangan terus berdesing di udara, konsisten memberikan damage minus 1. Bison boss yang murka mulai mengeluarkan aura merah yang mengerikan. Monster raksasa itu berlari kencang menerjang ke arah Nian. Dia datang. Seru Nian waspada. Namun sebuah kejadian tak terduga, namun telah diprediksi terjadi. Tubuh besar Bison boss itu justru terjepit di sela-sela batu sempit di depan Nian. Alhasil sang bos hanya bisa meronta tanpa daya. Nian kini bebas membombardirnya dengan triple shot tanpa henti. Meski setiap serangan hanya mengurangi 1 HP. Nian berkata dingin, menyerah saja. Di masa depan, wilayah ini akan dikenal sebagai bug zone. Kau tidak akan pernah bisa menyentuhku. Pertempuran membosankan namun mematikan itu berlanjut. Nian terus menarik pelatuknya, mengikis sedikit demi sedikit nyawa sang penguasa hutan. 3 jam kemudian, HP sang Bison boss akhirnya berada di ambang kematian. Hampir 4000 anak panah habis. Monster ini benar-benar keras kepala. Bison boss terus mengamuk, mencoba melepaskan diri dari himpitan batu dengan sisa-sisa tenaganya. Namun, Nian tetap tenang dan terus melancarkan serangan. Hingga akhirnya, sang raksasa level 8 itu pun tumbang dan mati. Nian melangkah mendekati jasad sang bos yang perlahan memudar. Notifikasi sistem berhasil membunuh Bison boss. Mendapatkan 8290. Nian langsung naik level 2 kali berturut-turut. Kini ia telah mencapai level 2. XP dari membunuh monster yang jauh di atas levelku memang luar biasa. Aku langsung melesat ke level 2. Mari kita lihat apa saja dropnya. Ternyata Bronze Tier Dagger, 5 copper coins. One Horn Dagger, Bronze Tier, unidentified. Nian menjelaskan dalam hati, tingkatan equipment di Xinjiang dimulai dari common, bronze, silver, gold, hingga legendary. Di Xinjiang, kemunculan boss, sub-elite, elite, dan lord sangatlah jarang. Equipment yang memiliki atribut tambahan hanya sekitar 1:1000, jadi setiap item sangatlah berharga. Untuk senjata Bronze Tier, attack-nya 20% lebih tinggi dari senjata biasa dan memiliki 1 atribut tambahan. Harusnya bos Bison menjatuhkan equipment level 5. Harga dagger ini setidaknya bernilai di atas 3 silver coins, tapi aku harus mengidentifikasinya terlebih dahulu. Tiba-tiba muncul notifikasi lain.
tough leather leggings Anda telah terjual, plus 8 copper coins. Serta sebuah pesan suara masuk. Player, Flying Stone, meminta panggilan suara dengan Anda. Flying Stone, silencing paladin yang menjual buku skill itu. Nian pun menerima panggilan tersebut. Master, aku sudah ke koordinat yang kau berikan untuk farming. Ternyata tempatnya benar-benar mantap. Seru Flying Stone di seberang sana. Sekarang aku sudah mendapatkan 2 stealth skill books. Kecepatan levelingku juga meningkat 2 kali lipat. Master, apa kau tidak merasa rugi? Aku hanya memberimu 1 buku skill, tapi kau memberiku info tempat hunting yang luar biasa ini. Nian menjawab santai, santai saja. Kalau nanti Night Owl Perception-nya drop, jangan lupa berikan 1 padaku. Pasti, kalau drop, akan langsung kukirimkan padamu secepatnya, Master. Tapi Master, dari mana kau tahu lokasi itu? Bukankah kau baru level 0? Tanya Flying Stone heran. Dulu aku punya akun lain, tapi aku hapus dan mulai ulang sebagai thief. Oh alah begitu. Level akun lamamu pasti sudah sangat tinggi ya. Jangan-jangan kau masuk peringkat atas leaderboard. Oh iya Master, apa kau pernah masuk ke Dungeon Fallen Wizard Camp? Timku sudah mencoba beberapa kali, tapi kami semua rata di sana. Equipment dan XP kami hampir habis gara-gara dungeon itu, keluh Flying Stone. Nian tersenyum tipis. Itu soal gampang. Panduan lengkapnya aku jual seharga 2 silver coins. Harga pas ya? Flying Stone terperanjat. Master, kau serius punya panduan lengkap untuk Dungeon Fallen Wizard Camp? Tentu saja, balas Nian mantap. Master, aku percaya padamu, cuma 2 silver coins. Tunggu sebentar, aku mau meyakinkan kapten timku dulu. Setelah menutup panggilan, Nian beranjak menuju sebuah tempat. Sekarang waktunya mengidentifikasi dagger milikku. Nian tiba di Traket Town dan menemui NPC Appraiser. Seorang wanita NPC menyapa, "Petualang yang terhormat, item apa yang ingin Anda identifikasi?" Nian menyodorkan senjatanya, sebuah dagger. Biaya identifikasinya adalah 10 copper coins. Apakah Anda setuju? 10 copper coins? Nian berhitung cepat. Biaya identifikasi biasanya 5% dari harga jual item. Sedangkan harga pasar biasanya 6 kali lebih mahal dari harga jual NPC. Berarti harga bronze dagger ini minimal 12 silver coins. Ya, aku setuju. NPC itu mulai merapalkan mantra identifikasi pada belati tersebut. Horn dagger. Kualitas bronze. Syarat level 0. Syarat kelas Fifth. Dapat digunakan semua faksi. Nian terbelalak. Wah, dapat atribut tambahan strength plus 5, ditambah dengan attack aslinya. Senjata ini memiliki attack hampir 10 poin, lebih tinggi dibanding dagger biasa. Dengan perbedaan kekuatan ini, aku yang sekarang sudah pasti tidak akan terkalahkan. Senjatanya sudah di tangan. Skill Vital Strike dan Stealth pun telah berhasil aku amankan. Sekarang, yang kurang hanyalah kemampuan untuk bertahan dalam pertempuran jangka panjang. Sebagai seorang thief, jika ingin memiliki daya tahan yang kuat, biasanya pilihannya hanya 2, menguasai alchemy atau skill bandage. Health potion sangatlah krusial untuk memulihkan kondisi dengan cepat di tengah pertarungan, tapi harganya sangat mahal. Namun bagiku yang terlahir kembali, mencari uang adalah hal mudah. Potion bisa dibeli kapan saja, jadi mempelajari skill bandage jauh lebih cocok untukku. Singkat cerita, Nian pun melangkah menuju toko ramuan. Aku mau 2 botol basic underwater breathing potion. Di dalam hatinya, Nian membatin, sebaiknya aku mempelajari skill bandage terlebih dahulu sekarang. Penjaga toko potion menjawab dengan ramah, "Baik, petualang." Setelah urusannya selesai, Nian segera berangkat menuju Danau Rando. Di sana, ia bergerak dengan gesit melesat melewati kerumunan manusia ikan dengan memanfaatkan kemampuan menghilang yang dikenal sebagai skill stealth. Nian bergumam dalam hati, wilayah ini adalah Wild Zone. Para player sangat mudah terlibat konflik hanya karena rebutan monster yang seringkali berakhir pada tawuran massal. Aku harus tetap waspada. Di hadapannya kini terbentang wilayah Danau Rando, Desa Fishman. Nian menganalisis situasi. Untuk mencapai tempat tujuan, aku harus menerobos Desa Fishman ini sebelum bisa masuk ke Danau Rando. Setidaknya dibutuhkan lebih dari 1.000 orang untuk membersihkan wilayah ini secara total. Sepertinya aku hanya bisa mengandalkan stealth untuk menyelinap. Tiba-tiba sebuah notifikasi sistem muncul di udara, pengumuman zona. Guild Victorious Return akan membersihkan area dalam 3 menit. Seluruh player di sekitar Desa Fishman harap segera meninggalkan lokasi. Nian mengerutkan kening. Guild Victorious Return, persis seperti di masa lalu, tingkah mereka masih saja arogan, menggunakan kekuatan hanya untuk menindas player biasa. Dulu aku bahkan sempat menjadi buronan mereka selama berbulan-bulan. Tapi tenang saja, dendam ini pasti akan aku bayar tuntas pada kalian nanti. Skill Stealth diaktifkan.
Nie Yan bergerak cepat mencoba melewati barisan manusia ikan yang berjaga. Gerakannya sangat lincah, melesat bagai bayangan di antara para manusia ikan. Namun tepat di saat genting, efek stealth-nya berakhir. Seketika sebuah bola api yang membara melesat tajam ke arahnya. Ledakan api itu mendarat telak di tubuh Nie Yan, memberikan damage sebesar minus 23 HP. Pemain Purple Flame sedang menyerangmu. Kamu diperbolehkan melakukan pembelaan diri. Durasi 3 menit. Purple Flame berkata dengan nada angkuh, "Maaf, pemain solo dilarang masuk ke sini. Jika kau tahu apa yang terbaik untuk dirimu, pergilah sekarang jika ingin selamat." Nie Yan mendengus dalam hati, anggota Guild Victorious Return. Ternyata cuma satu orang. Kalau begitu, akan aku hadapi. Melawan seorang mage, berarti pilihannya hanya dua. Bertarung jarak dekat atau melarikan diri. Tapi kabur, itu bukan gayaku. Dengan gerakan eksplosif, Nie Yan menerjang maju hingga tiba tepat di depan Purple Flame. Nie Yan berseru, "Waktu pengaktifan fireball-mu butuh 2 detik. Itu sudah lebih dari cukup bagiku untuk mendekat." Nie Yan mendaratkan serangan balasan yang presisi, menghantam musuhnya dengan damage minus 23. Purple Flame terkejut dan langsung melompat mundur untuk menjaga jarak. Purple Flame berteriak marah, "Dasar thief nekat. Tempat ini sudah dikuasai oleh Guild Victorious Return." Purple Flame kemudian merapal skill Blaze Ring, sebuah lingkaran api dahsyat yang meluas. Serangan panas itu mengenai Nie Yan, menguras kesehatannya sebesar negatif 39 HP. Tanpa membuang waktu, Nie Yan segera meminum basic instant recovery potion. Nie Yan kembali merangsek maju, melayangkan pukulan telak tepat di perut musuhnya. Ia berkata dingin, "Berusaha melarikan diri saat seorang thief sudah berada di dekatmu." Purple Flame yang terdesak mencoba membalas dengan skill apinya, "Keluar dari sini." Nie Yan menahan hantaman serangan itu dengan kedua tangannya hingga ia terlempar mundur beberapa langkah. Purple Flame membatin dengan penuh percaya diri, "Setelah menerima begitu banyak seranganku, HP-nya pasti sudah sangat rendah, mungkin tinggal 20 poin lagi. Aku masih punya 51 HP tersisa. Satu bola api lagi sudah cukup untuk menghabisinya." Purple Flame berteriak liar, "Pergilah ke neraka. Inilah akibatnya jika kau berani menentang Guild Victorious Return kami." Pertarungan mencapai puncaknya. Keduanya saling menyerang dengan sengit. Nie Yan menghunus belatinya, bergerak dengan kecepatan yang sulit diikuti mata, lalu mendaratkan serangan mematikan. Vital Strike. Purple Flame tersentak, tubuhnya gemetaran. "Apa yang terjadi? Bagaimana mungkin kau, seorang thief level 2 biasa, masih bisa hidup setelah terkena ledakan bola apiku? Sebenarnya, seberapa banyak HP yang kau miliki?" Saat tubuhnya mulai memudar karena kalah, Purple Flame tersadar, "Aku mengerti, itu pasti ramuan pemulihan instan. Tapi kau hanyalah thief solo level rendah. Dari mana kau punya uang untuk membeli ramuan semahal itu?" Nie Yan menjawab dengan datar, "Kau bisa menemukan jawabannya sendiri setelah kau respawn kembali di kota." Saat sosok itu menghilang, sebuah item terjatuh dari tubuhnya. Tongkat perunggu level 0. Mungkin bisa laku dijual seharga 10 koin tembaga. Anggota guild ini pasti akan segera datang menyusul. Aku harus segera pergi dari sini. Benar saja, tak lama kemudian, anggota tim dari Guild Victorious Return menyadari rekan mereka telah tumbang. Gawat, ada musuh di danau. Purple Flame baru saja terbunuh. Seorang wanita dengan rompi merah berteriak tegas, "Kejar dia, jangan biarkan dia lolos." Dengan kecepatan tinggi, mereka tiba di lokasi dan langsung melihat sosok Nie Yan. Seorang pria melompat dengan tumpuan kaki yang kuat, mencoba mencegatnya. Ia berseru, "Kau pikir bisa kabur begitu saja? Tidak semudah itu." Pria itu melompat tepat di atas Nie Yan sambil mengayunkan pedang raksasa di tangannya. Pedang itu menebas angin dengan keras, namun beruntung, Nie Yan berhasil menghindar dengan gerakan akrobatik. Orang itu cepat sekali, dia berhasil menghindar. Nie Yan terus berlari tanpa henti sambil meminum ramuan pernapasan bawah air yang tadi ia beli. Seorang anggota guild berteriak, dia ingin terjun ke air untuk melarikan diri. "Hentikan dia." Para anggota guild bergerak serentak. 2 orang diantaranya menggunakan skill peningkatan kecepatan untuk mengejar. Saat jarak sudah dekat, mereka melancarkan serangan kombinasi secara bersamaan. Namun Nie Yan tetap tenang. Dengan senyum tipis di wajahnya, ia menghindar dengan sangat lincah, lalu melakukan lompatan indah ke dalam danau. "Sial, kita tidak punya alat bantu pernapasan bawah air. Kita tidak akan bisa menangkap bocah itu di dalam sana." Tak lama kemudian, sisa anggota tim lainnya tiba di pinggir danau. "Jadi di mana pria itu?" Seorang wanita berambut ungu menjawab kesal. "Dia lepas, dia kabur ke dalam air." "Purple Flame sudah respon, kan?" Tanya padanya siapa nama thief itu. Kabar datang dari Purple Flame bahwa nama thief yang membunuhnya adalah Nie Yan, Nirvana Flame. Akan kuingat nama itu."
Jangan sampai aku menangkapmu lagi, bocah. Di dasar danau, Nian menghela napas lega. Akhirnya, aku berhasil lolos dari kejaran Victorious Return. Aku ingat ada peti harta karun yang tersembunyi di dasar danau Rando ini. Ternyata benar, ada di sini. Nian menemukan item bernama Fishman Avoids Water Beats. Sebuah item spesial yang dilengkapi dengan skill underwater breathing, bernapas di bawah air. Setelah diaktifkan, memungkinkan pengguna bernapas di bawah air selama 30 menit. Cooldown 12 jam. Nian bergumam. Ternyata aku mendapatkan skill pernapasan dalam air secara permanen dari item ini. Meskipun bukan barang yang sangat langka, ini akan sangat berguna bagiku saat ini. Tiba-tiba sebuah tombak melesat cepat tepat di samping kepala Nian. Astaga, apa aku malah masuk ke sarang manusia ikan? Di dalam air aku tidak akan sanggup melawan kerumunan manusia ikan sebanyak ini. Sementara itu di permukaan, para manusia ikan tampak terkejut dan panik. Terjadi ledakan dahsyat di desa manusia ikan. Ternyata desa tersebut sedang digempur habis-habisan oleh anggota Guild Victorious Return. Nian tertawa kecil, kerja bagus Victorious Return. Berkat kalian yang memancing semua fishman itu pergi, sekarang jalanku jadi aman. Sebuah notifikasi sistem kembali muncul. Kau menemukan Lake Heart Island. Nian berseru penuh semangat. Akhirnya sampai juga di Lake Heart Island. Nian berenang menuju permukaan. Saat ia naik ke daratan, ia tertegun melihat seorang wanita berambut pink. Nian terkejut. Dia? Yao Yao? Yao Yao? Dia adalah teman setimku dulu, seorang holy mage. Hebat. Tidak kusangka setelah terlahir kembali, aku justru bertemu dengannya di tempat terpencil seperti ini. Di kehidupan sebelumnya banyak sekali cerita yang terjadi di antara kami. Mungkin pertemuan ini memang sudah ditakdirkan oleh takdir. Yao Yao yang sedang waspada berteriak, siapa itu? Ada 3 monster yang sedang mengejarku. Kalau sampai orang ini juga menyerang. Belum sempat Yao Yao menyelesaikan kalimatnya, Nian sudah melompat mendahuluinya untuk menerjang monster-monster tersebut. Nian mendaratkan skill Vital Strike dengan telak ke tubuh monster itu. Melihat ada bantuan, Yao Yao tidak tinggal diam dan langsung merapal skill andalannya, Holy Judgment. Kedua serangan mereka menyatu menghantam monster itu hingga tak bersisa. Setelah keadaan tenang, mereka berdua bertemu di pinggiran danau. Yao Yao berkata dengan tulus, terima kasih ya, sama-sama, cuman hal kecil kok. Oh iya, namaku Nirvana Flame. Yao Yao membatin dengan penuh tanda tanya, Nirvana Flame? Nirvana Flame. Nian, jangan-jangan dia adalah Nian yang aku kenal? Ia kemudian melanjutkan, terima kasih sekali lagi Nirvana Flame, namaku Yao Yao. Yao Yao kemudian mengirimkan permintaan pertemanan melalui panel sistem. Kau mengirim permintaan pertemanan kepada player Nirvana Flame. Hari ini kau sudah menolongku, jadi ayo kita berteman. Aku pasti akan membalas kebaikanmu suatu saat nanti. Notifikasi sistem muncul. Sekarang kau berteman dengan player Yao Yao. Nian bertanya, oh iya, apa yang kau lakukan di Lake Heart Island sendirian? Sedang mengerjakan quest? Yao Yao mengangguk. Aku punya quest berburu water spider untuk mengumpulkan water sex. Nian tersenyum. Aku juga kesini untuk berburu water spider, tapi tujuanku adalah mengumpulkan silk threads. Bagaimana kalau kita membuat party dan farming bersama? Yao Yao menjawab dengan senang, kebetulan sekali, aku punya beberapa silk threads hasil drop water spider tadi, ambillah ini untukmu saja. Proses transaksi item dengan player Nirvana Flame sedang berlangsung. Anggap saja ini sebagai tanda terima kasihku karena sudah ditolong tadi. Kau menerima 12 item dari player Yao Yao. Nian terkejut, 12 silk threads. Ini setara dengan 36 koin tembaga. Yao Yao tersenyum tipis. Tapi menurutku kehilangan XP 1 level karena mati itu jauh lebih mahal daripada sekadar 36 koin tembaga. Lagi pula aku tidak punya quest untuk item itu. Tidak ada gunanya juga aku simpan sendiri. Nian mengangguk setuju. Oke, aku terima kalau begitu. Namun, di tengah percakapan hangat itu, permukaan air tiba-tiba bergejolak hebat. Muncul sesosok monster berukuran raksasa dengan kaki-kaki tajam. Itu adalah bos area, Water Spider Lord. Yao Yao memekik panik. Gawat, bosnya muncul. Notifikasi sistem muncul. Kau telah membentuk party dengan player Yao Yao. Dalam sekejap, Nian bergerak sangat cepat hingga menghilang dari sisi Yao Yao. Dengan kecepatan kilat, Nian melancarkan serangan pembuka, Vital Strike. Damage sebesar minus 52 muncul di atas kepala sang bos. Yao Yao tidak mau kalah, ia segera mengangkat tongkat sihirnya, Holy Judgment. Ledakan cahaya suci menghantam dengan damage minus 70. Meski terkena serangan besar, Water Spider Lord belum tumbang. Monster itu mengamuk, melancarkan tebasan kaki yang sangat cepat ke arah mereka.
Beruntung koordinasi keduanya sangat baik sehingga mereka berhasil melompat menghindar. Nieyan segera menarik busur senjatanya, biar aku yang menarik agronya. Kau cari celah untuk memberikan damage. Serangan triple shot dilepaskan menghujani tubuh monster tersebut. Yao Yao kembali membombardir dengan sihir, Holy Judgment, Holy Strike. Kombinasi serangan mereka yang bertubi-tubi akhirnya membuat monster raksasa itu terkapar tak berdaya. Notifikasi sistem bergema, berhasil membunuh Water Spider Lord. Yao Yao terdiam sejenak, ia menyadari sesuatu dan membatin. Aneh, kenapa kerjasama saat berburu monster dengannya bisa terasa seseru ini? Bahkan bos monster yang sangat kuat pun terasa begitu mudah dikalahkan. Ini pertama kalinya aku mengalami pengalaman bertarung seperti ini. Padahal ini pertemuan pertama kami, tapi kerjasama kami sangat kompak, seolah-olah kami sudah lama berada dalam satu tim yang sama. Nieyan yang melihatnya melamun bertanya, ada apa? Yao Yao tersentak, tidak apa-apa. Habisnya kau hebat sekali, tapi kenapa player sehebat kau malah farming sendirian? Nieyan menjawab santai, aku memang terbiasa solo. Yao Yao berpikir sejenak, mumpung dia tidak punya tim. Yao Yao kemudian menawarkan dengan penuh harap, timku sedang bersiap untuk melakukan raid ke Trend Forest di Track Town. Apa kau mau bergabung dengan kami? Nieyan bertanya dengan nada menyelidik, ada berapa shield warrior di tim kalian? Berapa poin defense dan HP mereka? Trend Forest itu dungeon level 3, dan boss Trend King adalah monster kategori sub-elite. Jika defense shield warrior kalian rendah, hampir mustahil untuk bisa menyelesaikannya. Yao Yao menjawab dengan ragu, ada 2 shield warrior. Defense mereka 53 poin dengan HP mencapai 230. Nieyan menggelengkan kepala. Tidak bisa, Trend King punya critical chance sebesar 2%. Jika defense shield warrior tidak menyentuh angka 60 poin, kemungkinan besar mereka akan langsung tewas hanya dalam satu hit kritikal. Selain itu, timing heal dari Priest juga harus sangat presisi. Yao Yao terkejut mendengar penjelasan itu, serangan Trend King bisa mengeluarkan crit. Aku baru tahu hal itu sekarang. Tapi, kau tahu semua detail itu dari mana? Tim kami sudah melakukan persiapan selama berhari-hari. Tidak mungkin kami berhenti begitu saja di tengah jalan. Masalahnya, mendapatkan bronze defense gear untuk mencapai 60 poin defense itu sangat sulit. Nieyan menatapnya dengan tenang. Tapi masih ada satu cara lagi. Yao Yao penasaran. Cara apa? Nieyan menjawab dengan penuh percaya diri. Caranya adalah dengan membiarkan aku yang memegang kendali penuh atas tim kalian. Nirvana Flame. Meskipun aku percaya dengan kemampuanmu, aku belum tentu bisa meyakinkan anggota timku yang lain. Tapi, akan kucoba. Sudahlah, jangan terlalu dipikirkan sekarang. Ayo lihat item bagus apa yang dijatuhkan oleh bos tadi. Yao Yao kemudian mengaktifkan skill appraisal atau penilai item pada rampasan perang mereka. Nieyan sedikit terkesan, kau sudah memiliki skill appraisal, Silk Thread Gauntlets. Kualitas bronze. Syarat level 0. Atribut Defense plus 2, Magic plus 3. Syarat kelas Mage, bisa digunakan oleh faksi manapun. Nieyan berkata, kebetulan sekali ini adalah equipment khusus untuk mage. Jadi item ini untukmu saja. Yao Yao bertanya balik, lalu kau sendiri dapat apa? Lihat, ini drop lainnya dari bos tadi. Rare Silk Thread dan satu buku skill Thief, Assassinate. Aku ambil 2 item ini saja sebagai bagianku. Yao Yao tersenyum lega. Baguslah, ternyata kau juga dapat barang bagus. Jadi aku akan mengambil sarung tangan ini tanpa ragu. Tiba-tiba, sebuah pengumuman sistem bergema di seluruh penjuru dunia virtual. Server akan offline dalam 3 menit. Harap para player segera bersiap untuk logout. Yao Yao berseru panik. Servernya mau offline. Nirvana Flame, sampai jumpa lagi nanti. Nieyan membatin. Kalau begitu aku juga harus segera keluar. Progres leveling hari ini sudah cukup memuaskan. Cerita kemudian berpindah ke dunia nyata. Nieyan membuka matanya di dalam kamarnya. Ternyata sudah masuk hari kedua sejak aku terbangun kembali ya. Leveling di Xinyang berhenti sejenak, tapi latihan fisikku harus dimulai sekarang juga. Cao Xiu pasti dikelilingi oleh banyak pengawal kuat. Aku tidak boleh diam saja dan terus berada di pihak yang lemah. Nieyan segera keluar dari rumahnya. Saking fokusnya berpikir, ia berlari keluar tanpa memperhatikan keadaan di tengah keramaian jalan. Secara mendadak, sebuah truk melaju dengan kencang dan hampir saja menghantam tubuhnya. Nieyan berhasil menghindar namun terjatuh dengan keras ke aspal. Tiba-tiba terdengar suara lembut yang sangat akrab memanggil namanya. Nieyan, kau tidak apa-apa? Seorang wanita cantik menghampirinya. Namanya adalah Xie Yao. Nieyan tertegun. Apakah wanita di depannya ini adalah Yao Yao yang ia temui di dalam game tadi? Nieyan bergumam lirih menyebut nama Xie Yao.
Xie Yao mendengus kesal namun khawatir. Kenapa kau ceroboh sekali? Lihat, lukamu sampai berdarah begini. Tunggu sebentar ya, ada kotak obat di dalam mobilku. Nie Yan menatap punggung wanita itu dengan tatapan yang sulit diartikan. Xie Yao, dia adalah teman sebangkuku, dan juga penyesalan terbesarku di kehidupan sebelumnya. Karena sifatku yang lemah dulu, aku tidak pernah punya keberanian untuk menyatakan perasaanku padanya. Bahkan karena terlibat denganku, dia menjadi incaran grup Century milik Cikao Exu, hingga akhirnya mengalami depresi berat. Dengan telaten, Xie Yao mengobati luka di tubuh Nie Yan. Astaga, bisa tidak kalau jalan itu jangan ceroboh? Namun, Nie Yan sama sekali tidak mendengarkan omelannya. Ia hanya terus menatap wajah Xie Yao, hingga membuat gadis itu tersipu malu. Kau dengar aku bicara tidak sih? Seru Xie Yao. Nie Yan menjawab dengan senyum tipis, kan ada kau yang merawatku. Xie Yao memalingkan wajahnya yang memerah. Ia membatin, memang benar, dia masih tetap semanis dulu. Lalu ia membalas dengan ketus, siapa juga yang mau merawatmu, sudah selesai. Namun di dalam hati Xie Yao mulai curiga, Nirvana Flame di dalam game dan Nie Yan di depanku ini. Apa mungkin mereka adalah orang yang sama? Tapi sepertinya dia sedikit berubah. Dia menjadi jauh lebih percaya diri. Persis seperti Nirvana Flame yang aku temui di dunia virtual. Nie Yan berdiri sambil menatap langit. Bisa bertemu lagi dengan Xie Yao membuatku sangat bahagia. Tapi si bajingan Chaosu itu cepat atau lambat, dia pasti akan mencoba menghancurkan segalanya lagi. Aku harus segera membangun fondasi yang kuat di Xinyang. Hanya dengan begitu aku bisa mengubah takdir pahitku di kehidupan ini. Saat sedang merenung, ponsel Nie Yan berdering. Sahabatnya, Tang Yao, menelepon dengan suara yang menggelegar. Woi Nie Yan, kemana saja kau? Kok sudah 2 hari tidak ada kabar sama sekali? Buruan ke sini. Nie Yan menghela napas lega. Syukurlah, Tang Yao, kau masih hidup. Dalam hatinya, Nie Yan merasa sangat emosional. Tang Yao, dia adalah sahabat terbaikku. Di kehidupan sebelumnya, saat aku terpuruk, dia diam-diam membantuku meskipun berisiko ketahuan oleh Chaosu. Keberadaannya membuat hidupku yang berat jadi sedikit lebih ringan. Tapi dia punya hobi buruk, gonta-ganti pacar. Dulu karena rasa cemburu, dia terlibat perkelahian di sebuah bar. Ternyata lawannya adalah orang yang sangat berkuasa. Akhirnya dia dipukuli sampai mati dan mayatnya dibuang begitu saja di gang sepi. Tapi di kehidupan kali ini, aku tidak akan membiarkan tragedi itu terjadi lagi. Singkat cerita, mereka pun bertemu di sebuah tempat bernama PK Bar. Tang Yao berseru antusias. Akhirnya ketemu juga. Game Xinyang yang baru itu sedang viral sekali. Kau ikut main tidak? Nie Yan menjawab singkat, main. Aku seorang Wintif level 2. Tang Yao terbelalak, mantap. Tidak kusangka kau sudah level 2. Ayo, kita mampir ke dalam. Aku sendiri adalah seorang Arcane Mage level 3. PK Bar adalah tempat hiburan sekaligus game center. Di sini semua orang bisa melakukan duel PK menggunakan karakter asli mereka tanpa memberikan dampak permanen pada akun di game aslinya. Namun karena ini adalah duel, biasanya selalu ada taruhan berupa 1 atau 2 item in-game. Masalahnya, Tang Yao sangat gemar bertaruh walaupun dia lebih sering kalah. Saat mereka masuk, seorang pria berpakaian rapi muncul dengan senyum meremehkan. Namanya adalah Wei Kai. Yo, bukankah ini tuanmu datang? Tepat waktu sekali ya. Apa kau kesini sengaja mau bagi-bagi uang lagi? Tang Yao mendengus. Kita lihat saja siapa yang akan bagi-bagi uang hari ini. Wei Kai kemudian melirik ke arah Nie Yan. Nie Yan, kau datang juga? Sepertinya kau belum kapok ya setelah dihajar waktu itu. Haha, Tang Yao segera menengahi. Tenang saja Nie Yan, selama ada aku, mereka tidak akan berani macam-macam padamu. Nie Yan hanya menjawab pendek, oke. Wei Kai sedikit heran melihat sikap Nie Yan. Aneh, Nie Yan, kenapa hari ini dia bisa setenang ini ya? Apa dia jadi lebih berani? Atau ada sesuatu yang berubah? Sudahlah, tidak usah buang-buang waktu. Ayo cepat, 1 game taruhannya 200 koin. Wei Kai menantang. Oke, siapa takut? Pertandingan. Tang Yao, Arcane Mage level 3 versus Wei Kai, Berserker level 3. Nie Yan menganalisis dari pinggir arena. Wei Kai adalah Berserker level 3, dan dia sudah mempelajari skill charge. Ini sangat merugikan bagi seorang Arcane Mage seperti Tang Yao. Ditambah lagi areanya adalah dataran terbuka, Tang Yao akan susah mencari tempat bersembunyi. Sepertinya dia akan kalah. Saat sedang serius menonton, seseorang tiba-tiba menepuk pundak Nie Yan dari belakang. Woi, Nie Yan, tidak usah ditonton lagi, Tang Yao sudah pasti kalah. Gimana kalau kita juga duel 1 versus 1? Nie Yan menoleh. Boleh saja, tapi hanya 1 game, dan aku tidak mau kalau taruhannya kecil. Pria itu mendidih. Bocah bangsat, kau sombong sekali. Hari ini aku harus memberimu pelajaran. Aku punya 700 koin. Ayo main 1 game saja.
Duel kedua pun dimulai. Pertandingan Nian, Wintif level 2 versus Shifeng, Ranger level 2. Setelah memasuki arena virtual, mata Shifeng membelalak map hutan bambu, lalu ia terkejut karena sosok Nian tiba-tiba menghilang. Ini skill stealth. Shifeng mencoba tetap tenang. Dasar bocah sombong, hari ini kau pasti kalah. Kemana perginya orang itu? Ia mendongak ke arah pepohonan. Ternyata ada di atas. Nian tersenyum dingin dalam kegelapan. Dengan pengalaman 10 tahun sebagai thief, menyembunyikan diri sudah menjadi insting alami bagiku. Secara mendadak, Nian muncul tepat di belakang Shifeng dengan belatinya yang berkilau, bersiap melancarkan serangan fatal. Serangan itu mendarat telak di leher musuhnya, memberikan damage minus 40. Shifeng panik dan berbalik mencoba menebas dengan belati miliknya. "Sejak kapan kau ada di belakangku?" teriak Shifeng. Nian dengan lincah menghindar. Gerakannya sangat halus. Ini sudah berakhir. Nian langsung mengunci kemenangan dengan skill Vital Strike. Sebuah serangan menusuk yang sangat kuat mendarat telak, memberikan damage minus 70 dan menghabiskan sisa HP Shifeng seketika. Shifeng akhirnya berlutut kalah telak. Para penonton di PK Bar terbelalak, suasana seketika hening sebelum riuh rendah, suara keheranan mulai pecah. Apa sudah selesai begitu saja? Shifeng, bagaimana mungkin dia bisa tumbang secepat itu di tangan seorang thief level 2? Nian berdiri dengan tenang sambil menyarungkan belati virtualnya. Ia bergumam pelan, tanding PK, melawan seorang ranger pemula level 2. Ini sih namanya terlalu menindas. Di sudut lain, bisik-bisik mulai terdengar. Kok bisa ya? Padahal kalau dilihat lagi, dia cuma melakukan beberapa gerakan sederhana. Tapi anehnya, setiap serangan itu selalu menghantam titik vital dan berakhir menjadi satu serangan mematikan. Nian, sejak kapan dia jadi seberani ini? Apa mungkin permainan tingkat tinggi seperti ini bisa dilakukan oleh Nian yang biasanya dikenal sebagai pengecut dan pendiam? Pertandingan duel di layar sebelah pun berakhir. Nian menghampiri sahabatnya dan bertanya, "Gimana hasilnya?" Tang Yao mengacak rambutnya dengan frustrasi. "Jangan ditanya lagi, aku kalah telak 2 ronde 1200 koin melayang begitu saja." Sialan, Wei Kai itu ternyata sudah mempelajari skill Magic Resistance Aura milik Berserker. Skill itu benar-benar mengcounter Arcane Magicku habis-habisan. Nian menanggapi dengan nada datar namun penuh ilmu. Sebenarnya Magic Resistant Aura itu cuma mengurangi sedikit magic damage. Tidak sehebat yang kau bayangkan. Selama kau bisa mengatur waktu casting spellmu dengan pas, melawan seorang berserker itu sebenarnya mudah. Tang Yao tertegun. Benar juga, aku tadi memang kacau soal timing. Semua skillku malah cooldown dan akhirnya aku mati kena one hit. Tapi kan, kau tahu banyak juga ya. Kau belajar semua teori ini dari mana? Belum sempat menjawab, Nian mengeluarkan tumpukan uang hasil taruhan duelnya tadi. Tang Yao hampir saja melompat dari kursinya. "Kau baru saja menang taruhan." Di sisi lain, Shifeng yang merasa dipermalukan berteriak penuh emosi, "Woi, bocah belagu banget lu. Berani-beraninya mengambil uang kami? Sini, akan kuajar kau." Shifeng merangsek maju dan melayangkan pukulan fisik di dunia nyata, namun dengan gerakan refleks yang sangat terlatih, Nian menahan serangan itu dengan satu tangan. Tak butuh waktu lama, Nian memutar posisi dan membanting tubuh Shifeng dengan sangat keras ke lantai bar. Nian membatin, di kehidupan sebelumnya, demi bisa menghadapi Cao Su, aku memang sudah sempat melatih fisik dan bela diri sedikit. Tang Yao hanya bisa melongo melihat kejadian di depannya. Apa? Temanku ini? Sejak kapan dia jadi sekuat dan selincah ini? Shifeng yang kini tersungkur di lantai mulai berkeringat dingin. Ia berbisik pada temannya, "Lebih baik kita tidak usah cari masalah lagi dengannya. Dia jelas bukan lawan yang mudah dihadapi." Namun temannya yang memakai topi mendengus, "Dasar penakut." Wei Kai yang sejak tadi memperhatikan perubahan sikap Nian mulai merasa curiga sekaligus tertarik. Ia membatin, si Nian ini memang sudah jadi orang yang benar-benar berbeda dibanding sebelumnya. Wei Kai kemudian melangkah maju, "Kau baru saja menang melawan anak buahku." Nian menoleh santai, "Cuma main sebentar." Tapi dia memang terlalu lemah. Merasa tertantang, Wei Kai tersenyum tipis. "Tuan muda nih, apa kau tertarik untuk main satu game denganku?" Nian menjawab dengan tenang, "Boleh saja, tapi kalau taruhannya terlalu sedikit, aku tidak mau." Wei Kai tertawa kecil, 1.000 per game, aku punya 3.000. Tang Yao langsung panik dan mencoba menghalangi. "Wei Kai, kau itu berserker level 3, sementara temanku cuman Wintif level 2. Apa kau tidak punya rasa malu sedikit pun menantangnya?" Namun Nian malah memotong pembicaraan. "Oke, 3.000 koin untuk satu game." Wei Kai pun setuju. "Oke, aku terima." Di dalam hatinya, Wei Kai sangat percaya diri. Mana mungkin seorang Wintif level 2 sepertimu bisa menang melawan berserker sepertiku. Tang Yao menarik lengan Nian.
Nieyan, kau sudah gila ya? Apa kau punya uang sebanyak itu kalau kalah? Nieyan berbisik jujur, tidak punya. Makanya, aku mau pinjam sedikit darimu. Tang Yao menghela napas panjang seolah pasrah pada takdir. Sial, ya sudahlah, aku akan pertaruhkan nyawaku demi kawanku ini. Cepat login ke dalam game. Duel PK, Nieyan versus Wei Kai. Kini keduanya sudah berada di dalam map pertarungan. Para penonton di PK Bar langsung berkerumun melihat layar utama. Tang Yao berseru cemas, "Ya gawat, itu map dataran terbuka. Map ini sangat merugikan bagi seorang thief yang butuh tempat untuk bersembunyi." Wei Kai merasa di atas angin. Tuan muda Nieyan, kalau menurutmu ini tidak adil karena mapnya terlalu terbuka, kita bisa pindah map sekarang? Nieyan menjawab singkat, "Tidak usah, pakai map ini saja." Begitu duel dimulai, Nieyan langsung mengaktifkan skill stealth dan sosoknya seketika menghilang dari pandangan. Wei Kai memasang posisi siaga di mana. Nieyan bergerak dengan sangat hati-hati. Di dalam hatinya ia menganalisis medan, rumput-rumput di bawah kakiku ini akan membocorkan posisiku lewat goyangannya, dan dia pasti akan menebak jalur pergerakanku dengan mudah. Aku butuh bantuan eksternal, misalnya angin. Tepat setelah pemikiran itu, hembusan angin digital bertiup di dalam map membuat seluruh rumput bergoyang secara acak. Wei Kai terkejut. Ada angin, gawat, aku kehilangan jejaknya secara total. Karena mulai merasa tertekan, Wei Kai terpaksa melakukan serangan membabi buta dengan memutar pedang besarnya, namun pedangnya hanya menebas angin kosong. Ia membatin penuh kekesalan. Brengsek, ini pertama kalinya aku melihat seorang thief yang mampu menguasai skill stealth sehebat ini. Rumput yang tadinya jadi alatku untuk melacaknya, sekarang malah dia manfaatkan untuk mengelabui posisinya. Tanpa ia sadari, Nieyan sebenarnya sudah berada tepat di belakangnya. Anginnya berhenti ya, bisik Nieyan dalam hati. Saat angin mulai bertiup lagi, aku akan langsung melancarkan serangan. Wei Kai mencoba menebak, supaya tidak ketahuan kecepatan bocah itu saat menggunakan stealth pasti akan menurun drastis. Sekarang dia pasti sudah berada tepat di depanku. Tepat saat Wei Kai bersiap menangkis serangan dari depan, angin kembali bertiup kencang. Nieyan melesat dari belakang dan mendaratkan satu pukulan keras yang memberikan damage minus 35. Wei Kai dengan cepat memutar tubuhnya untuk menyerang balik, namun Nieyan sudah lebih dulu menghindar dengan lincah. Si brengsek ini sejak kapan dia sudah ada di belakangku? Seru Wei Kai emosi. Dia tidak memberikan ruang dan langsung mengaktifkan skill andalannya. Tebasan angin puting beliung, serangan berputar itu menghasilkan efek area yang cukup luas dan berhasil memberikan damage pada Nieyan. Namun, Nieyan tetap tenang. Kalau seorang berserker menggunakan Great Sword lalu mengeluarkan skill Whirlwind Slash, akan ada jeda pemulihan sekitar 1 detik. Itulah kunci kemenanganku. Tepat seperti analisisnya, setelah gerakan putaran pedangnya berakhir, tubuh Wei Kai mengalami delay singkat. "Ini kesempatanku," ucap Nieyan. Ia bergerak secepat kilat, menerjang maju, dan mengaktifkan Vital Strike. Raut wajah para penonton di bar berubah drastis. Bawahan Wei Kai berteriak tidak percaya, "Mana mungkin?" Timingnya saat mengeluarkan skill pas sekali. Tebasan demi tebasan belati dilancarkan oleh Nieyan dengan kecepatan tinggi, mengoyak pertahanan Wei Kai. Namun Wei Kai belum menyerah. Dia mengumpulkan energi apinya dan bersiap melakukan serangan pembalik. "Mati kau!" teriaknya sambil mengayunkan tebasan api yang membara. Serangan pedang api yang sangat kuat pun melesat tajam. Nieyan cepat menghindar. Wei Kai pakai Flame Slash untuk memaksaku mundur. Buat seorang thief, jarak dekat justru jadi kelebihanku. Nyawaku masih banyak. Biarpun harus menahan damage dari serangan ini, aku tidak boleh menjauh dari jarak serangku. Bocah sialan. Berani sekali kau menerima skillku secara langsung. Sombong sekali. One Stroke Slash. Gawat. Charge ada efek stun singkat. Kalau sampai kena, Nieyan pasti kalah. Si Nieyan ini masih aja so jago di depan kami. Dia pikir skill bos Wei Kai cuma pajangan. Dia menghindar. Dari jarak sedekat itu, dia masih bisa menghindari One Stroke Slash. Jangkauan serangan charge itu tidak sejauh daggerku. Kalau aku bisa memanfaatkan kesempatan ini, aku pasti menang. Tetap kena hit dari charge. Tapi untungnya, aku yang menyerang duluan. Dia menang. Thief level 2 bisa mengalahkan Berserker level 3. Bos kalah? Tidak mungkin. Kenapa Nieyan bisa tahu soal jangkauan skill Berserker? Gimana caranya? Ternyata aku kalah. Gila, kau jago banget ya. Level 2 lawan level 3 pun tetap bisa menang. Cuman hoki aja. Kau tahu banyak juga ya soal game sinyang ini. Ajarin aku cara main Arcane Mage ya. Oke, semua yang aku tahu pasti kuajarkan.
Gimana, Tuan Muda Wei? Jangan bilang kalian mau kabur setelah kalah. Kau pikir aku serendah itu, Tuan Muda Tang? Kalau kalah ya harus berani mengakuinya. Nanti kalau Tuan Muda Nie dan Tuan Muda Tang ada waktu, mampirlah ke bar milikku. Ayo pergi. Bos, kenapa harus bersikap sesopan itu pada si Nie Yan? Menilai seseorang jangan hanya dari keadaannya saat ini, tapi juga harus melihat lebih jauh ke depan. Bocah itu sudah berubah, siapa tahu nanti dia jadi orang hebat. Sebaiknya, kita jangan bermusuhan dengannya. Ayo jalan, karena hari ini menang banyak, aku yang traktir makan. Soal arcane match itu nanti malam kita bicarakan lagi di dalam game. Malam hari. Tubuh yang masih muda memang terasa lebih baik. Selesai latihan fisik, waktunya login ke game Xinyang. Sesuai janji, aku harus raid Treant Forest bareng tim Yao Yao. Akhirnya balik lagi ke Xinyang. Player Yao Ji meminta pertemanan denganmu. Terima permintaan, terima atau tolak. Player Flying Stone memasukkan 1 silver coin di gudang pribadimu. Pesan, Master, panduan yang kau berikan memang mantap. Kami sudah membersihkan Fallen Wizard Camp. 1 silver coin sudah dikirim ke gudang pribadimu. Selain itu, Master, apa kau punya panduan untuk Orc Marmodi Swamp? Kami sangat membutuhkannya. Terima, Yaoji pasti Tang Yao. Karena dia sudah online, sekalian aja aku ajak dia raid Treant Forest. Soal panduan Orc Marmodi Swamp, aku tidak bisa terus-terusan menjual panduan dungeon. Ini bisa bikin orang curiga. Lebih baik tunggu tim mereka gagal beberapa kali dulu. Setelah itu aku tawarkan dengan harga tinggi. Sekarang saatnya menyelesaikan Hidden Quest. Hidden Quest dimulai. Physician Blevins. Anak muda, sudah berapa banyak silk thread yang kau kumpulkan? Physician yang terhormat, ini 30 silk thread yang berhasil aku kumpulkan. Terima kasih anak muda. Sebagai imbalannya, ini ada 30 silk. Terimalah. Selain itu, aku juga akan mengajarkan 1 skill padamu. Mendapatkan 30 silk. Apa engkau ingin mempelajari skill Intermediate Combat Bandage yang diajarkan Physician Blevins? Memang skill ini yang aku incar. Pelajari. Kau telah mempelajari skill Intermediate Combat Bandage. Intermediate Combat Bandage membuat dan menggunakan Intermediate Combat Bandage. Butuh bahan 10 silk. Setiap Combat Bandage bisa memulihkan 20 HP. Hidden Quest. Physician Blevins Request 20% complete. Aku sudah serahkan silk thread, harusnya questnya sudah selesai. Kenapa cuma 20%? Jangan-jangan ini chain quest? Anak muda 30 silk thread itu masih jauh dari cukup. Aku masih butuh lebih banyak silk thread. Kau bisa bantu carikan lagi? Dengan senang hati, ternyata beneran chain quest. Nirvana Flame, kami sudah kumpul. Buruan ke sini. Oke, aku segera ke sana. Soal chain quest ini, nanti saja dikerjakan setelah raid dungeon selesai. Lebih baik fokus farming Featherfall Gem yang drop di Treant Forest. Lokasi teleportasi Tracktown. Nie Yan itu bilang mau mengajakku raid dungeon. Mana dia? Yo, sudah sampai? Ayo jalan, hari ini aku ajak kau farming Treant King. Nirvana Flame di sini. Wah, ada 2 cewek cantik. Seger banget liatnya. Bro, kapan kau kenalan sama mereka? Nirvana Flame. Aku butuh usaha keras untuk membujuk Kak Yulan. Pokoknya jangan sampai bikin aku malu di depan semua orang ya. Ci. Halo, salam kenal. Nirvana Flame. Jadi kau Wintif yang Yao Yao bilang bisa bantu kami farming di Treant Forest? Dia tampak dewasa dan tenang. Sikapnya santai dan percaya diri memang sesuai dengan karakter seorang pemimpin hebat. Benar. Aku jamin 100% kita bisa menaklukkannya Treant Forest. Tapi syaratnya, aku yang jadi ketua tim semuanya harus ikuti arahanku. Kenapa kami harus ikuti perintahmu? Kalau ternyata kau cuma omong kosong dan malah membuat tim kami wipe out, bagaimana? Suasana memanas. Yulan berdiri di antara 2 pria yang saling melempar tatapan tajam. Chen Bo tampak tidak terima. Chen Bo, ini sudah kesepakatan kita sejak awal. Kau mau bikin ulah apa lagi? Gertak Yulan mencoba meredam ego rekannya. Chen Bo menunjuk ke arah Nirvana Flame dengan wajah memerah. Yulan, kenapa kau malah membela orang luar? Yulan menghela napas panjang, lalu berbalik menghadap Nirvana Flame dengan tatapan penuh permohonan. Maaf ya Nirvana Flame, aku minta maaf atas namanya. Kau buat saja timnya sekarang, aku akan meminta mereka semua bergabung. Nirvana Flame membuka antarmuka sistemnya. Matanya yang tajam menatap satu persatu anggota tim. Suaranya berat dan penuh otoritas. Kalau begitu, selama kalian di dalam timku, kalian harus patuh pada perintahku. Kalau ada yang tidak setuju, bisa cari aku setelah ini. Kalau ada yang tidak mau, silakan pergi sekarang juga. Ia terdiam sejenak memberikan penekanan pada kalimat berikutnya. Tapi kalau ada yang cari masalah saat raid nanti, apalagi sampai bikin wipe out, jangan salahkan aku kalau aku bersikap kasar. Notifikasi sistem muncul, kau telah membuat sebuah tim. Player, Yulan, bergabung ke dalam timmu. Player,
Yao Yao bergabung ke dalam timmu. Yulan mengangguk mantap, mendukung otoritas baru itu. Selanjutnya, perintah Kapten Nirvana Flame adalah perintahku juga. Siapapun yang mengacau, dia akan langsung dikeluarkan dari tim ini selamanya. Dengan berat hati dan wajah kesal, Chenbo akhirnya menekan tombol terima. Sistem player. Chenbo bergabung ke dalam timmu. Nirvana Flame mulai menyusun strategi di tengah hutan yang suram. Tujuan kita semua sama, menyelesaikan dungeon Treant Forest. Selain aku dan Yaozi, kalian semua adalah rekan setim. Meski kalian membenciku, jangan sampai mengorbankan tim kalian sendiri. Kalau sampai terjadi kesalahan karena arahan dariku, aku bersedia memberi ganti rugi 10 silver coins kepada kalian. Ucapnya tenang. Mata semua orang terbelalak. 10 silver coins, gumam mereka serempak. Nilai itu sangat besar untuk saat ini. Yulan berbisik pada Yao Yao. Yao Yao, kau kenal dia di mana? Orang ini sangat percaya diri. Mungkin saja dia memang bisa membantu kita di Treant Forest. Kak Yulan, aku kan sudah bilang padamu. Nirvana Flame pasti bisa melakukannya. Baiklah, sekarang kita mulai. Tolong semuanya sebutkan nama dan data status kalian. Kita mulai dari Shield Warrior. Perintah Nirvana Flame. Satu persatu anggota melapor. Plain Boiled Water, Shield Warrior. Defense 61, HP 230, Attack 27. Aku adalah MT utama dalam tim. Catatan, MT atau Main Tank adalah garda terdepan yang menahan seluruh amukan monster. Boiling Water Dumpling, panggil saja aku Dumpling. Shield Warrior, Defense 51, HP 160, Attack 28. Aku Blazing Flame Fire Mage, Magic Damage 32. Nirvana Flame mengangguk, lalu memberikan instruksi yang mengejutkan. Plain Boiled Water, pergilah beli 1 Speed Potion. Pumpkin, pergilah beli 1 Strength Potion. Pakai potion? Tanya salah satu anggota dengan nada ragu. Item itu harganya puluhan copper coins, apa tidak kemahalan? Kalaupun kita berhasil menaklukkan Treant Forest, belum tentu kita bisa balik modal. Chenbo tertawa mengejek. Aku kira orang ini punya kemampuan yang hebat. Kalau beli potion sebanyak itu, biar aku yang pimpin juga bisa menang di Treant Forest. Kau ini banyak bacot sekali. Jangan-jangan kau tidak punya uang untuk beli potion? Kalau tidak punya uang, aku bisa pinjami kau sedikit. Bocah brengsek, apa katamu? Teriak Chenbo tersinggung. Maksudku ya kau, gembel. Nirvana Flame, apa memang perlu potion sebanyak itu untuk selesaikan Treant Forest normal? Sepertinya kita akan rugi. Nanti kau juga akan tahu sendiri. Jawab Nirvana Flame misterius. Aku minta mereka beli potion bukan untuk buang-buang uang. Yang akan kutantang bukan mood normal, tapi dungeon expert dengan tingkat kesulitan tertinggi. Suasana mendadak hening. Semua orang menelan ludah. Baiklah. Setelah semua siap, mereka tiba di depan sebuah batu besar kuno yang memancarkan aura magis. Nirvana Flame menyentuh ukiran kuno itu. Narasi sistem. Sang penjelajah hutan, mereka menyerap tetesan embun di bawah sinar matahari pagi. Suara seruling sang gembala bergema di antara pepohonan. Bangkitlah dari masa kuno, wahai roh pohon yang tertidur. Anggota Dewan Tetua Viridian berkata, jejak Dark Elf telah muncul di dalam hutan. Para Dark Elf sialan ini, kenapa mereka tidak pernah berhenti membuat masalah? Sebuah menu pilihan muncul di hadapannya. Tanpa ragu, jarinya menekan pilihan terbawah, Expert. Sistem. Kau sudah masuk ke dalam dungeon Treant Forest. Sistem. Tingkat kesulitan dungeon, Expert. Apa-apaan ini? Teriak anggota tim serempak saat melihat notifikasi sistem yang berwarna merah. Expert, Kapten Nirvana Flame, kau salah pilih ya? Benar. Tingkat kesulitan expert, tidak mungkin kita bisa menang. Seru yang lain dengan panik. Yulan bergumam sendiri, mencoba memahami pria di depannya. Orang sepertinya mustahil membuat kesalahan bodoh semacam ini. Mungkin sejak awal dia memang mengincar level expert. Sekarang aku mulai mengerti. Chenbo langsung meledak. Nirvana Flame, kau sengaja ingin mencelakai kami ya? Apa kami punya salah padamu? Kenapa kau malah pilih level expert? Apa kau mau kita wipe out dan kehilangan exip? Nirvana Flame membalikkan badan. Karena aku sudah membawa kalian masuk, tentu saja aku punya cara untuk membawa kalian keluar. Kalau kau tidak setuju, kau bisa keluar dari tim. Kau, Chenbo hendak menyerang, namun Yao berdiri di depannya. Chenbo, Nirvana Flame itu teman yang kuajak kemari. Kalau kau punya masalah denganku, katakan saja, tidak perlu terus-menerus menyerang dia. Bela Yao dengan tegas. Chenbo tertegun, hatinya perih. Bukan begitu Yao. Aku tidak punya masalah denganmu. Bangsat, tidak kusangka Yao malah membela orang luar. Level expert ini tidak terlalu susah, ucap Nirvana Flame, memecah ketegangan. Hanya saja HP-nya lebih tebal 30% dan butuh defense Shield Warrior, serta serangan mage yang sedikit lebih kuat. Selain itu, perubahan boss Treant King lumayan besar. Tapi aku akan memandu kalian nanti. Anggota tim lainnya hanya bisa saling pandang. Dia bicara seakan itu gampang. Tapi di dalam dungeon, selisih sedikit saja,
Misal 1% HP atau 1 poin defense dan magic damage sudah cukup untuk buat tim wipe out. Apalagi selisihnya sampai 30%. Rasa percaya dirinya itu sebenarnya datang dari mana? Gumam Yulan khawatir. Nirvana Flame, kau yakin tidak akan gagal? Kalau memang tidak sanggup, kita tenang saja, tidak akan ada masalah. Potong Nirvana Flame. Chenbo mendengus. Aku ingin lihat bagaimana kau memimpin semua orang menaklukkan Dungeon Expert. Saat mereka baru melangkah beberapa meter ke dalam kegelapan hutan, tanah mulai bergetar. Akar-akar raksasa mencuat dari tanah seperti tentakel monster. Awas, kita masuk ke area serangan Trent, teriak Nirvana Flame. Trent akan menyerang pakai akarnya, semuanya menyebar ke samping. Kekacauan terjadi seketika. Akar-akar tajam mencambuk ke segala arah. Tolong, selamatkan aku, Kapten Nirvana Flame. Tolong aku, jerit salah satu anggota yang terperangkap dalam lilitan akar kayu yang mencekik. Hutan yang sunyi mendadak pecah oleh jeritan histeris yang membelah udara. Tolong, ada monster Trent. Makhluk pohon raksasa itu bangkit dengan suara gemeretak kayu yang mengerikan, siap menghancurkan apapun di depannya. Melihat ancaman di depan mata, Nirvana Flame langsung mengambil kendali dengan ketenangan seorang veteran. Plain Boiled Water Dumpling, ambil posisi dan serang dari sayap kanan sekarang. Teriaknya memberi komando yang presisi. Dia tidak berhenti di situ, insting kepemimpinannya bekerja cepat mengoordinasi seluruh lini. Paladin, rapatkan barisan dan aktifkan barisan pelindung. Mage, jangan tahan mana kalian, lancarkan serangan sihir dengan kekuatan penuh. Namun, di tengah hiruk-pikuk pertempuran, Chenbo justru berteriak dengan wajah merah padam penuh kecurigaan. Nirvana Flame, kau sengaja merencanakan ini kan? Kau pasti sudah mendeteksi monster itu tapi sengaja tutup mulut untuk mencelakaiku. Chenbo terus meracau, merasa dijebak oleh ketenangan lawannya. Kalau tidak, mana mungkin kau bisa tetap setenang itu memberikan komando di tengah situasi kritis yang mendesak seperti ini? Kau pasti punya niat busuk. Tang Yao yang muak melihat tingkah rekannya langsung menyahut dengan nada dingin. Bro Chenbo, kita semua melihat tren itu muncul di waktu yang bersamaan. Tidak ada yang punya waktu lebih untuk bersiap-siap selain mengandalkan refleks masing-masing. Dia kemudian memberikan sindiran telak yang menusuk harga diri Chenbo. Bahkan Shield Warrior yang gerakannya lambat saja bisa menghindar tepat waktu. Masa kau yang menggunakan kelas Thief malah gagal total dalam melakukan manuver sederhana? Chenbo gemetar hebat. Amarahnya sudah di ujung tanduk, namun lidahnya keluh. Kau, berani-beraninya kau! Teriaknya sambil mengepalkan tangan, tidak terima dihina di depan anggota tim yang lain. Hentikan sekarang juga. Suara Yulan menggelegar, menghentikan pertikaian verbal tersebut. Dia menatap Chenbo dengan tatapan kecewa yang sangat mendalam. Chenbo, apakah kau masih merasa dirimu belum cukup memalukan setelah semua kekacauan ini? Chenbo terbelalak, hatinya terasa perih melihat wanita yang dia kagumi justru berdiri di pihak lawan. Yulan, bahkan kau pun tega memihak mereka dan menyudutkanku, gumamnya dengan nada yang tidak percaya. Nirvana Flame mengabaikan drama tersebut dan kembali fokus pada tujuan utama. Sudah, jangan buang waktu lagi, ayo lanjut. Di dalam Trian Forest ini tersebar banyak sekali jebakan mematikan buatan Dark Elf. Aku yang akan memimpin di barisan paling depan. Sebelum melesat, dia menoleh sedikit ke arah Chenbo dengan senyum tipis yang penuh provokasi. Kalau kau memang belum paham cara memainkan kelas Thief dengan benar, perhatikan baik-baik. Biarkan aku mengajarimu sedikit teknik yang nyata. Hati-hati, teriak anggota tim saat melihat Nirvana Flame mulai merangsek masuk ke zona berbahaya. Namun kekhawatiran mereka segera berubah menjadi decak kagum yang luar biasa. Wah, luar biasa. Mereka terperangah melihat pergerakan Nirvana Flame yang sangat efisien. Bagaimana mungkin bocah ini bisa memainkan kelas Thief dengan tingkat kemahiran setinggi itu? Pergerakannya benar-benar di luar nalar pemain biasa. Dia terlihat seperti bayangan yang melesat di antara pepohonan. Lihat itu, dia adalah Thief yang super lincah. Pergerakannya sangat halus dan hampir tidak menyentuh tanah saat berpindah posisi. Decak kagum terus mengalir dari rekan setimnya. Bukan hanya cepat, dia juga sangat tajam dalam mendeteksi keberadaan jebakan tersembunyi yang bahkan tidak terlihat oleh mata telanjang kami. Chenbo hanya bisa mendengus kesal berusaha menutupi rasa irinya dengan kesombongan yang dipaksakan. Apa hebatnya? Cuma mendeteksi beberapa jebakan sederhana seperti itu, aku juga bisa melakukannya kalau aku mau. Namun, kesombongannya justru menjadi bumerang. Saat mencoba mengikuti rute tersebut, Chenbo justru salah melangkah. Gawat, pekiknya saat tanah di bawah kakinya mendadak bergeser mengaktifkan mekanisme jebakan yang mematikan. Nirvana Flame muncul secara instan dan menariknya keluar dari bahaya sebelum mengejek dengan nada datar.
Chenbo, jujur saja baru kali ini aku melihat ada seorang thief yang bermain dengan sangat payah dan ceroboh seperti dirimu. Bukannya berterima kasih, Chenbo justru meledak kembali dalam kemarahan. Nirvana Flame, kau pasti sengaja menjebakku. Kau ingin aku mati di tangan monster atau jebakan ini agar kau bisa terlihat hebat sendiri. Dia menunjuk ke arah jalan yang dilalui Nirvana Flame tadi. Padahal jelas-jelas aku melihatmu berjalan melewati titik ini. Kenapa saat kau yang lewat tidak ada jebakan yang aktif? Kau pasti menggunakan trik kotor. Dasar kau orang yang benar-benar tidak tahu terima kasih. Kalau bukan karena refleks Nirvana Flame yang menolongmu tadi, karaktermu sudah mati dan kehilangan XP sekarang. Dia melanjutkan dengan nada pedas, kau sendiri yang ceroboh dan menginjak pemicu jebakannya, bukan Nirvana Flame yang mendorongmu masuk ke sana. Kau benar-benar tidak punya rasa malu sedikit pun. Nirvana Flame hanya menatapnya dengan pandangan dingin. Memangnya setiap jengkal tanah yang aku lewati sudah pasti akan aman untuk diikuti? Kau adalah seorang thief, seharusnya kau menggunakan otakmu untuk menganalisis medan, bukan hanya mengekor. Dia memberikan vonis terakhir yang membuat Chenbo terdiam mematung. Intinya satu, setelah melihat caramu bermain, kau memang benar-benar tidak pantas dan tidak layak menggunakan kelas Wind Thief. Bangsat, teriak Chenbo dengan urat leher yang menonjol. Aku tidak akan pernah melupakan penghinaan ini. Ayo duel 1 lawan 1 sekarang juga kalau kau memang punya nyali dan berani menghadapi seranganku. Matanya berkilat penuh dendam saat dia mengacungkan senjatanya. Akan kuhabisi kau di sini. Aku akan menunjukkan siapa yang sebenarnya lebih unggul di antara kita berdua. Nirvana Flame hanya menanggapi tantangan itu dengan tawa kecil yang meremehkan. Duel 1 lawan 1 melawanku, kurasa itu terlalu membosankan dan tidak akan adil untukmu. Sudah cukup, bentak Yulan, memotong pembicaraan tersebut dengan nada yang tidak bisa dibantah. Chenbo, itu murni adalah kesalahanmu sendiri karena tidak waspada. Jangan pernah menyalahkan Nirvana Flame atas kebodohan dan kecerobohanmu. Yao Yao menatap Chenbo dengan tatapan yang sangat asing, seolah baru pertama kali melihat sifat asli rekannya itu. Chenbo, kau sudah ditolong berkali-kali oleh Nirvana Flame, tapi bukannya berterima kasih kau malah terus menyalahkannya. Aku tidak menyangka engkau adalah orang yang sepicik ini. Ini semua tetap salah Nirvana Flame. Dia pasti sengaja diam saja padahal dia tahu ada jebakan aktif di sini. Dia ingin mempermalukanku di depan kalian semua. Teriak Chenbo masih berusaha mencari pembenaran. Dia mencoba mencari dukungan dari rekan-rekan lamanya. Lagi pula kita ini adalah teman satu tim yang sudah lama berjuang bersama. Sedangkan dia cuman orang luar yang baru bergabung. Kenapa kalian malah membela orang asing itu? Diamlah Chenbo, cukup sudah. Ini bukan tentang siapa yang orang luar atau orang lama. Ini tentang siapa yang benar dan siapa yang salah. Bukan Nirvana Flame yang memulai semua kekacauan ini, tapi kau yang terus-menerus menyerangnya tanpa alasan yang jelas. Bahkan kau juga sudah terhasut oleh kata-katanya. Gumamnya lirih sambil tertawa getir. Haha, hahaha. Tawa Chenbo pecah, terdengar sangat hampa dan penuh dengan keputusasaan. Oke, kalau memang begitu aku mau lihat sejauh mana dia bisa memimpin kalian untuk menyelesaikan dungeon tingkat expert ini. Sebuah notifikasi sistem muncul di udara, memberikan pengumuman yang mengejutkan seluruh anggota tim. Player, Chenbo telah secara resmi keluar dari tim. Maafkan aku ya, Nirvana Flame. Aku yang mengajakmu bergabung ke sini, tapi tidak disangka kau justru harus mengalami perlakuan tidak menyenangkan seperti ini. Nirvana Flame menanggapi dengan santai, seolah hal itu tidak mengganggunya sama sekali. Santai saja, jangan dipikirkan. Malah menurutku lebih bagus kalau tidak ada lagi orang yang berpotensi merusak formasi dan bikin kacau di dalam tim. Sepertinya nanti kalau aku ingin melakukan raid lagi, aku harus mulai mempertimbangkan untuk membangun dan membentuk timku sendiri agar lebih solid. Yulan mengangguk paham, merasa aura Nirvana Flame semakin dominan. Sudahlah, soal masalah ini kita bicarakan lagi nanti setelah kita berhasil keluar dari dungeon ini. Sekarang kita harus kembali fokus pada misi kita. Setuju, kita harus fokus pada raid ini. Seru anggota tim yang lain mencoba mengembalikan semangat yang sempat luntur akibat pertengkaran tadi. 30 menit kemudian, suasana kembali sunyi saat tim mendekati area terdalam. Aku sudah melakukan pengintaian menggunakan skill stealth. Jalan di depan sana sudah dipenuhi oleh gerombolan monster trend yang sangat padat. Lapor Nirvana Flames kembalinya dari garis depan. Dia memberikan detail yang membuat timnya merinding. Ada sekitar 18 trend yang berkumpul di sana. Mereka saling menjaga satu sama lain dalam formasi yang cukup rapat. Yulan menelan ludah dengan cemas menyadari risiko yang ada. Nirvana Flame,
Dengan jumlah anggota kita saat ini, kita tidak akan sanggup melawan 18 treant sekaligus dalam satu waktu. Itu sama saja dengan bunuh diri. Nirvana Flame hanya memberikan seringai penuh percaya diri yang menenangkan kegelisahan mereka. Tenang saja, aku tidak sebodoh itu sampai harus menyuruh kalian maju membabi buta dan melawan mereka semua secara bersamaan. Seluruh anggota tim saling berpandangan, bertanya-tanya dalam hati mengenai rencana apa lagi yang ada di dalam kepala pemuda ini. Apa sebenarnya yang sedang direncanakan dan mau dilakukan oleh Nirvana Flame? Nirvana Flame menyiapkan crossbow-nya dan menatap lurus ke arah kerumunan monster. Akan kutunjukkan pada kalian sebuah teknik yang hanya bisa dikuasai oleh segelintir orang. Perhatikan baik-baik teknik agro tingkat dewa. Hening yang mencekam menyelimuti hutan. Ketegangan memuncak saat jemari Nirvana Flame menarik tali busur. Apa yang terjadi? Bisik salah satu anggota tim dengan keringat dingin mengucur. Apa mungkin tangan Nirvana Flame gemetar di saat kritis seperti ini? Kalau anak panah ini sampai meleset dan membangunkan gerombolan treant itu, kita semua tamat. Suara itu nyaris tak terdengar. Tenggelam dalam deru angin hutan yang dingin. Plain boiled water, kau pergi ke koordinat 289.288.212. Sekarang, perintah Nirvana Flame tiba-tiba memecah kebuntuan dengan nada otoriter yang tak terbantahkan. Baik, jawabnya gagap, segera memacu langkah menuju posisi yang diperintahkan. Tiba-tiba, zing, anak panah melesat dengan kecepatan cahaya. Teknik yang luar biasa, seru rekan tim lainnya dengan mata terbelalak. Tidak disangka dia sanggup membidik 3 lokasi berbeda sekaligus dengan triple shot crossbow hanya untuk memancing agro secara terukur. Tak ada gerakan sia-sia. Setiap proyektil memiliki tujuannya sendiri. Teknik tingkat tinggi seperti ini, aku hanya pernah mendengarnya dalam legenda para pemain lama. Gumam sang warrior terpaku melihat presisi tersebut. Ia menoleh ke arah Yao Yao. Yao Yao, dari mana sebenarnya kau menemukan monster berbakat seperti dia? Situasi di depan mata sangatlah mustahil bagi pemain biasa. Ke-18 treant itu berdiri dalam jarak yang sangat rapat. Satu kesalahan kecil saja, maka seluruh hutan akan bergerak mengejar mereka. Namun, Nirvana Flame seolah memiliki peta navigasi di otaknya. Dia tahu persis sudut buta dan titik saraf musuh. Dengan cerdik, dia memisahkan sebagian besar treant, mengisolasi mereka agar tidak ikut menyerbu. Ini membutuhkan ketajaman mata yang gila dan kelincahan yang absurd. Bahkan Thief Elite yang bertengger di jajaran leaderboard pun belum tentu mampu melakukan manuver sebersih ini. Kalau saja dari dulu tim kita diperkuat Thief sekali berdia, peluang selamat kita di setiap dungeon pasti melonjak drastis. Mungkin sekitar 30% lebih aman. Yao Yao hanya terdiam, menatap punggung Nirvana Flame dengan perasaan campur aduk. Ternyata, dia sehebat ini. Plain boiled water, tahan treant yang itu. Ingat, selama kau menjaga keseimbangan posisimu, monster itu tidak akan bisa berkutik. Instruksi Nirvana Flame kembali bergema di medan tempur. Yang lain ikut aku, fokuskan semua damage untuk menghabisi yang satunya. Jangan beri ruang napas. Strategi itu bekerja dengan sempurna. Ternyata perkataan Nirvana Flame tadi bukan gertakan sambal, ini benar-benar efektif. Seru penyihir di barisan belakang. Plain boiled water, tahan sedikit lagi, jangan goyah. Di sini sudah beres, kami akan segera merapat untuk membantumu. Teriak mereka penuh semangat saat monster pertama tumbang menjadi serpihan kayu. Mata salah satu anggota tim tiba-tiba berbinar. Lihat, ada drop equipment. Ini bronze gauntlet khusus untuk mage. Serunya sambil mengangkat sarung tangan logam yang bersinar redup. Jadi begini rasanya dungeon level expert, baru menumbangkan 2 monster saja sudah langsung mendapatkan drop equipment berkualitas. Waktu kita bersusah payah farming di Treant Forest level isi dulu, boro-boro dapat equipment, bisa keluar hidup-hidup saja sudah syukur. Nirvana Flame, tadi itu benar-benar gila. Bagaimana caramu mengalkulasi semua itu? Nirvana Flame hanya menoleh sedikit, tatapannya tenang namun tajam. Sudah kubilang, aku akan memastikan kalian semua menyelesaikan dungeon level expert ini dengan kemenangan mutlak. Oke, sekarang jangan lengah. Kita gunakan pola yang sama untuk menyapu bersih semua treant yang tersisa. Oke, siap, sahut mereka serempak, kini dengan kepercayaan diri yang meluap. 20 menit kemudian, napas mereka menderu, namun senyum lebar terpancar di wajah tiap anggota. Tidak disangka hasil dari dungeon expert bisa semantap ini. Dompet dan inventory kita penuh. Padahal kita baru membersihkan area luar treant ini, tapi jumlah equipment yang jatuh sudah sebanyak ini. Benar-benar gila. Ini baru permulaan. Hadiah utama dari Treant Forest level expert jauh lebih besar dari yang kalian bayangkan. Istirahatlah sejenak untuk memulihkan mana dan stamina. Setelah itu kita lanjutkan perjalanan. Cerita berlanjut.
Ia menunjuk ke satu arah yang gelap, ke arah barat. Hah? Bukankah seharusnya kita bergerak ke arah timur? Tanya sang Pris kebingungan. Seingatku jalan ke arah barat itu hanyalah jalan buntu yang tidak ada apa-apanya. Tambah yang lain ragu. Nirvana Flame mulai melangkah tanpa ragu. Ikut saja, aku jamin kalian tidak akan rugi sedikit pun. Dalam hatinya Nirvana Flame tersenyum tipis. Side story ini disembunyikan dengan sangat rapi. Di masa ini aku yakin belum ada satupun pemain di seluruh game Xinjiang yang mengetahuinya. Tiba-tiba sebuah nada sayup terdengar di antara rimbunnya pepohonan. Suara suling, Nirvana Flame mempercepat langkahnya. Ketemu di sebuah sudut hutan yang terlupakan, mereka melihat sosok itu. Ini dia, Trent Herder, Ian Pat, penjaga hutan yang legendaris. Gumamnya melihat sosok kakek tua tanpa nama yang duduk bersandar. Latar belakang cerita. Dahulu kala di bawah pengawasannya, Trent dan manusia hidup berdampingan dalam harmoni yang damai. Namun kegelapan merayap masuk. Jejak-jejak jahat dari Dark Elf mulai mengotori kesucian Trent Forest. Para Trent tiba-tiba kehilangan kesadaran. Insting mereka berubah menjadi mesin pembantai manusia yang haus darah. Karena tragedi itulah, Dewan Tetua Viridian akhirnya memutuskan untuk merekrut para petualang pemberani guna menyerbu hutan ini dan menumbangkan sang Trent King. Sang kakek tua mengangkat kepalanya yang lesu. Wahai petualang, tempat ini bukan lagi rumah bagi manusia. Ini wilayah maut, para Trent akan merobek siapapun yang berani melangkah masuk. Sebaiknya kalian segera angkat kaki dari sini sebelum hutan ini menelan kalian bulat-bulat. Saat malam tiba, cahaya bulan akan memberikan kekuatan mengerikan pada mereka. Kalian tidak akan punya peluang. Nirvana Flame maju selangkah dan membungkuk hormat. Yang terhormat, Trent Herder Tuan Ian Pat. Tujuan kami datang ke tempat terpencil ini justru untuk mengakhiri penderitaan hutan ini dan membasmi para Trent yang mengamuk. Mendengar itu, Ian Pat tiba-tiba berdiri dengan amarah yang meledak. Tidak, yang pantas mati bukanlah para Trent, melainkan monster-monster terkutuk dari bawah tanah itu. Merekalah yang seharusnya menerima penghakiman dan hukuman dari dewa. Makhluk-makhluk itu telah mencuri suling suci milikku, lalu mereka bersembunyi di dalam kegelapan yang pekat sambil menertawakan penderitaanku. Anggota tim yang lain saling berbisik heran. Dia sedang memicu hidden side storyline, ya? Bagaimana mungkin dia bisa tahu lokasi persis NPC rahasia ini? Tempat ini bahkan tidak ada di peta. Sang warrior menoleh pada Yao Yao lagi dengan wajah pucat. Yao Yao, orang yang kau bawa ini sebenarnya siapa? Dia seperti berjalan dengan buku panduan di kepalanya. Aku sendiri juga tidak tahu harus menjawab apa. Bisik Yao Yao, terpesona sekaligus bingung. Wah, benar-benar tidak masuk akal. Sejak kapan Nian menjadi sehebat dan sepintar ini dalam membedah rahasia game? Nirvana Flame tahu betul, tanpa memicu alur cerita ini, mustahil bagi tim manapun untuk menumbangkan Trent King di level expert. Kekuatan bos itu akan terlalu besar untuk dihadapi secara langsung. Benar, Yang Mulia Trent Herder, ujar Nirvana Flame tenang. Merekalah pelakunya. Aku sudah merasakan hawa keberadaan mereka yang busuk sejak pertama kali menginjakkan kaki di hutan ini. Ian Pat menatapnya dengan harapan baru di matanya. Semoga cahaya suci memurnikan semua monster terkutuk itu. Petualang, kau ternyata benar-benar bisa merasakan keberadaan mereka. Baguslah kalau begitu. Kedua Dark Elf sialan itu telah mencuri sulingku. Itulah kunci yang membuat Trent Forest jatuh ke dalam kekacauan tanpa akhir. Ia merogoh sakunya dan mengeluarkan kantong kecil berisi serbuk bercahaya. Ini refilling dust buatanku. Dengan serbuk ini, sihir penyamaran mereka tidak akan berguna lagi. Mereka tidak akan bisa bersembunyi. Bantai mereka dan bawa kembali sulingku. Itulah satu-satunya cara agar kalian memiliki kesempatan untuk meruntuhkan keperkasaan Trent King. Notifikasi sistem. Mendapatkan item spesial. Refilling Dust times 3. Refilling Dust. Item sekali pakai. Mampu mendeteksi semua unit yang bersembunyi dalam radius 30 yard, durasi 20 detik. Nirvana Flame menggenggam item tersebut dengan erat. Oke, aku sudah mendapatkan kunci kemenangannya. Semuanya, ikuti aku sekarang. Yao Yao mendekat, suaranya sedikit ragu. Nirvana Flame, apa kau benar-benar yakin bisa menemukan Dark Elf yang dimaksud oleh kakek tadi? Hutan ini sangat luas dan gelap. Yakin, jawabnya singkat dan penuh keyakinan. Ia berhenti di sebuah clearing kecil yang tampak sepi. Di sini tempatnya, kita akan memasang jebakan di titik ini untuk menyergap kedua Dark Elf pencuri itu. Tapi Nirvana Flame, aku masih bingung. Bagaimana kau bisa tahu kalau lokasi Dark Elf itu ada di sini? Tanya salah satu anggota tim sambil menoleh ke kiri dan kanan. Nirvana Flame tersenyum dingin sambil menyiapkan senjatanya. Itu karena mereka sudah mengikuti kita sejak awal. Seru mereka serempak, bulu kuduk mereka meremang.
Mereka sudah ada di sini, tepat di depan mata kalian. Kedua Dark Elf itu adalah pengecut yang licik. Kita harus menyergap mereka sekaligus dalam satu serangan kilat. Perintah Nirvana Flame memecah kesunyian hutan. Suaranya rendah namun penuh penekanan. Jika kita membiarkan salah satu dari mereka lolos dari pandangan, akan sangat sulit untuk melacak dan menangkap mereka kembali di kegelapan ini. Lanjutnya sambil menajamkan insting berburunya. Serak, Nirvana Flame bergerak secepat kilat, menerjang bayangan di balik pepohonan. "Kena kau!" serunya saat senjatanya mengunci target dengan presisi mematikan. Wow, Dark Elf itu tersentak, terkejut karena penyamarannya terbongkar dalam sekejap mata oleh seorang thief muda. "Hehe, mau kabur kemana kalian? Aku sudah menunggu kedatangan kalian berdua di titik ini sejak awal," ucapnya sembari melepaskan serangan beruntun yang meruntuhkan pertahanan musuh. Gerah, salah satu Dark Elf meraung kesakitan, tubuhnya terhempas ke tanah akibat hantaman keras yang tak terduga. Yang lainnya mencoba melawan, namun ia sudah terkepung oleh aura intimidasi yang menyesakkan dari sang thief. "Ayo, jangan hanya menonton, bantu mereka," teriak sang warrior kepada anggota tim lainnya yang masih terpaku melihat kecepatan Nirvana Flame. "Bunuh mereka semua. Bersihkan hutan ini dari pengaruh kegelapan sekarang juga. Lihat, suling milik Treant Herder ada pada mereka," seru salah satu mage saat melihat sebuah benda bersinar jatuh dari tubuh Dark Elf yang tumbang. Nirvana Flame memungut benda itu dengan sigap. "Akhirnya, item kunci ini jatuh ke tangan kita juga. Dengan adanya suling sakti ini, aku jamin kita bisa menaklukkan seluruh dungeon Treant Forest tanpa hambatan berarti." Ian Pat's Flute, Quest Item. Deskripsi suling kuno yang pernah ditiup oleh sang Treant Herder. Melodinya mampu menggetarkan jiwa para monster kayu dan membuat mereka gemetar ketakutan. Atribut khusus, damage terhadap tipe Treant, minus 50%. Nirvana Flame, kemari cepat, panggil Yao Yao dengan nada terkejut dari arah mayat Dark Elf satunya. "Di sini masih ada item lain yang terjatuh. Cepat kemari dan lihat ini." "Ini, sebuah surat." Nirvana Flame mendekat, matanya menyipit melihat gulungan perkamen tua yang tampak sangat rahasia. Isi surat rahasia, "Namaku Fasyalain, Ksatria Dark Elf yang pemberani. Kami sedang mengumpulkan informasi vital untuk kejayaan suku kami. Suku Drow tidak akan tinggal diam, kami akan melancarkan serangan balasan yang menghancurkan ke benteng Hilton. Saat waktunya tiba, Fasyalain akan kembali ke medan perang. Side quest terpicu, peringatan benteng Hilton. Sampaikan surat rahasia ini kepada Jenderal Kavarot. Ingatkan dia tentang rencana serangan mendadak dari suku Drow sebelum terlambat." Nirvana Flame, apa sebenarnya isi surat itu? "Kenapa wajahmu terlihat serius?" tanya seorang priest dengan penuh rasa ingin tahu. "Aku sama sekali tidak bisa membaca simbol-simbol aneh ini. Apa ini menggunakan bahasa elf ya?" tanyanya lagi sambil berusaha mengintip. Nirvana Flame melipat surat itu dengan tenang. "Ini cuma side quest tersembunyi. Kita selesaikan dulu dungeon ini, baru nanti kita lapor ke kota saat sudah kembali." Ternyata dungeon ini menyimpan kejutan tak terduga yang sangat berharga, gumamnya dalam hati dengan puas. Anggota tim lainnya mulai berbisik penuh harap. "Aku jadi penasaran kalau quest serumit ini diselesaikan, kira-kira apa hadiah luar biasa yang akan kita dapatkan nanti?" Nirvana Flame kemudian melemparkan suling kuno itu kepada sang tanker. "Plain boiled water, suling ini buatmu saja. Kau adalah main tanker di tim ini, kau yang paling butuh tambahan nyawa." "Buset gila, HP-ku langsung bertambah 300 poin hanya dengan memegang ini," seru Plain Boiled Water dengan mata berbinar-binar. Ia menghentakkan kakinya ke tanah dengan penuh percaya diri. "Sekarang aku tidak akan gentar sedikit pun, bahkan jika harus berhadapan langsung dengan Treant King." Nirvana Flame mengangguk mantap. "Bagus, kalau begitu ayo kita jalan, waktu kita berharga." "Oke, kami siap," sahut mereka serempak. Semangat tempur mereka kini berada di puncak tertinggi. "Nieyan, dia ternyata jauh lebih hebat dari yang kubayangkan," pikirnya. Awalnya, hampir semua anggota di tim ini meremehkannya. Tidak disangka sikap mereka bisa berubah drastis secepat ini karena kemampuannya. Bahkan sang warrior pun tertawa bangga. "Saudaraku yang satu ini memang mantap, pilihan yang tepat." Singkat cerita, pertarungan selanjutnya pun diselesaikan dengan mudah. Walaupun itu adalah mode expert. "Wah, lihat shield ini," seru sang tanker lagi saat menemukan loot tambahan dari area tersebut. "Bronze Round Shield. Ini memiliki tambahan 10% defense, benar-benar item kelas atas untuk level kita. Shield yang aku dapatkan dari raid besar sebelumnya bahkan tidak ada yang sebagus dan sekuat ini," ucapnya sambil mengagumi perisai baru itu. Nirvana Flame, "Aku tahu permintaanku ini mungkin terdengar sedikit keterlaluan. Apalagi aku sadar semua equipment berkualitas ini bisa kita dapatkan hanya karena kepemimpinanmu. Tapi
Bolehkah aku membeli round shield ini darimu secara pribadi? Sebab dengan perisai ini tim kami mungkin memiliki peluang untuk mencoba masuk ke dungeon yang levelnya lebih tinggi, bahkan jika tanpa bantuanmu nanti. Nirvana Flame menanggapi dengan santai. Tujuanku di sini spesifik. Aku cuma butuh equipment khusus Thief dan Featherfall Gem yang hanya dijatuhkan oleh Treant King. Semua equipment lain di luar itu pasti akan kujual. Tidak penting bagiku siapa yang membelinya. Jika kau memang membutuhkannya, ambil saja. Serius? Terima kasih banyak Nirvana Flame. Kau benar-benar adil, ucap sang warrior dengan lega. Maaf ya kalau gara-gara permintaan kami, kau jadi merasa sedikit rugi. Tambahnya merasa sungkan. Sekali lagi terima kasih atas kemurahan hatimu, ucap mereka tulus kepada Nirvana Flame. Tiba-tiba aura di sekitar mereka berubah menjadi sangat mencekam. Tanah mulai bergetar hebat. Awas, teriak Nirvana Flame dengan waspada. Semuanya fokus, jangan ada yang lengah sedikit pun. Akar-akar raksasa mencuat dari tanah dengan kekuatan dahsyat. Bosnya muncul. Semuanya bersiap. Atur formasi tempur sesuai rencana awal. Perintah Nirvana Flame dengan suara yang menggelegar penuh otoritas. Shield Warrior maju ke posisi paling depan. Tahan amarahnya dan tunggu instruksiku. Bos, Treant King out. Lord level 4. Manusia sialan. Raung sang Raja Hutan dengan suara parau yang menggetarkan pepohonan di sekitarnya. Lancang sekali kalian berani menginjakan kaki dan merusak wilayah kekuasaanku. Matilah dalam pelukan akar kegelapan. Teriaknya sambil menghantamkan dahan raksasanya ke tanah. Para anggota tim tercekat melihat Nirvana Flame yang justru berlari mendekat dengan tenang. Apa? Dia cuma Thief level 2 tapi bisa menghadapi Lord level 4 dengan sesantai itu? Gila. Seumur hidupku bermain game ini, aku belum pernah melihat Thief sekuat dan seberani dia. Plain Boiled Water sekarang, maju ke depan. Teriak Nirvana Flame sambil melakukan manuver menghindar yang mustahil. Tipe melee buat barisan di belakang Plain Boiled Water. Semua speccaster dilarang keras mendekati Treant King dalam jarak 30 yard. Jaga jarak aman. Clang. Heroic Strike. Sial, defense-nya tinggi sekali. Seperti memukul batang baja. Keluhnya saat melihat damage yang dihasilkan tidak seberapa. Nirvana Flame memberikan instruksi terakhir untuk gelombang pertama. Mage, jangan biarkan warrior kita berjuang sendiri. Hujankan sihirmu, serang sekarang. Plain Boiled Water sekarang, tiup suling itu, teriak Nirvana Flame, suaranya membelah kebisingan hutan yang mencekam. Tot, gema kuno dari suling Ian Pat membahana, menyelimuti area pertempuran dengan gelombang cahaya suci. Ian Pat's flute telah dibunyikan, kekuatan magisnya menekan atmosfer. Seluruh atribut Treant King berkurang drastis sebesar 50%. Semua mage, dengarkan aku, pusatkan serangan kalian hanya pada fire spell. Perintah Nirvana Flame, matanya berkilat tajam memantau pergerakan musuh. Jangan sekali-kali menggunakan Ice Spell. Resistansi es milik Treant King sangat tinggi. Serangan itu hanya akan membuang-buang mana kalian secara percuma. Siap, serahkan pada kami. Sahut para mage serempak, tongkat mereka mulai membara merah. Fire Spell ya, gumam salah satu mage dengan seringai percaya diri. Hehe, menghanguskan monster pohon seperti ini memang keahlian utamaku sejak awal. Nirvana Flame menoleh cepat ke arah barisan belakang. Kau, apa kau seorang priest? Iya, benar, jawab sang priest dengan gugup menggenggam erat tongkat sucinya. Kau punya skill dispel? Jawab jujur. Tekan Nirvana Flame, memastikan setiap detail rencana cadangannya. Ada, aku punya, aku bisa menggunakannya. Bagus, sekarang kunci fokusmu sepenuhnya kepada Plain Boiled Water. Jangan lepaskan pandanganmu sedikit pun. Sebentar lagi Treant King akan melepaskan skill Fear. Jika Plain Boiled Water kena efek ketakutan itu, formasi kita akan hancur. Begitu dia terpapar efeknya, segera gunakan dispel tanpa penundaan. Siap, aku akan berusaha sekuat tenaga, sahut sang priest. Keringat dingin mulai mengucur di dahinya. Nirvana Flame menurunkan nada bicaranya, memberi ketenangan di tengah badai. Tidak usah gugup, tetap santai, ambil napas dalam-dalam. Nanti aku akan memberimu aba-aba tepat saat waktunya menggunakan dispel. Kau tinggal melepaskannya begitu aku berteriak, mengerti? Tiba-tiba aura hitam pekat terpancar dari mata sang Raja Pohon. Sekarang dispel. Shua. Cahaya pemurni menyinari sang tanker tepat sebelum kepanikan melandanya. Nice dispel. Kerja bagus. Puji Nirvana Flame. Sang priest terpana melihat tangannya yang bercahaya. Ternyata, aku juga bisa melakukannya. Aku berhasil membantu tim. Semuanya waspada, pertahankan posisi dan siapkan pertahanan terkuat kalian, dia akan menyerang balik. Tiba-tiba tubuh raksasa itu memerah dan mengeluarkan uap panas. Gawat, Treant King masuk ke mode berserk. Sial, tidak kusangka dalam kondisi terdesak ini Treant King masih bisa masuk ke mode berserk yang mengerikan. Seru sang warrior dengan wajah pucat. Plain Boiled Water,
Jangan menyerang beralih ke defensive stance sekarang juga, teriak Nirvana Flame memberikan instruksi kritis. Semua priest, jangan pelit mana. Gunakan mana potion sekarang dan berikan heal beruntun tanpa henti. Basic instant mana potion digunakan, mana kembali terisi penuh. Boom, hantaman akar raksasa menghantam perisai sang tanker. Damage-nya besar sekali, aku merasa sudah tidak kuat menahan hantamannya lagi. Jika bukan karena heal yang datang tepat waktu dan efek suling Ian 4 yang melemahkan serangannya, mustahil aku bisa menahan damage mematikan dari Train King ini. Basic instant happy potion digunakan. Nyawa kembali di ambang aman. Ternyata potion yang disuruh beli oleh Nirvana Flame waktu di kota memang dipersiapkan untuk momen hidup mati seperti saat ini, pikir sang tanker dengan penuh kekaguman. Cepat, jangan beri dia waktu untuk bernapas. Apa bos, tinggal sedikit lagi. Ini kesempatan terakhir kita. Fokuskan semua serangan terakhir kalian. Habisi dia sekarang juga, jangan biarkan dia memulihkan diri. Heroic Strike, raungsang warrior sambil menebaskan pedang besarnya dengan tenaga penuh. Holy Light Slash, cahaya tajam membelah udara, menghujam langsung ke jantung sang raja pohon. Vital Strike, Nirvana Flame melesat seperti bayangan, menusukkan belatinya ke titik paling lemah musuh. Hutan tiba-tiba menjadi sangat hening saat tubuh raksasa itu mulai retak. Train King, apa dia benar-benar sudah mati? Apakah kita benar-benar berhasil mengalahkannya? Bisik sang priest tidak percaya. Kita berhasil, Raja Hutan telah tumbang. Teriak mereka serentak, kegembiraan meledak di tengah hutan yang gelap. Benar-benar tidak disangka tim kecil kita ini sanggup menyelesaikan Dungeon Trian Forest level expert. Semua ini terjadi berkat arahan taktis dari Nirvana Flame. Tanpa kepemimpinannya, mustahil kita bisa melakukan pencapaian segila ini. Iya, aku sendiri juga masih tidak percaya. Ternyata aku sanggup menahan gempuran serangan bos. Level expert, sahut Plain Boiled Water sambil menghela napas lega. Rasa puas yang kurasakan sekarang sama seperti saat pertama kali aku berhasil menyelesaikan dungeon pertamaku dulu. Aku naik level. Aku juga naik level. XP dari bos expert ini benar-benar luar biasa. Namun, Nirvana Flame tidak ikut bersorak. Matanya terpaku pada sebuah benda yang memancarkan cahaya emas gelap di antara reruntuhan kayu. Akhirnya, dapat juga. Featherfall gameku. Semua rencana dan kerja kerasku selama ini hanya bertujuan untuk mendapatkan item ini. Featherfall Gem. Kualitas Dark Gold. Efek khusus. Saat mengaktifkan skill aktif dapat mengurangi berat tubuh. Kecepatan jatuh dari udara akan terasa ringan seperti bulu. Cahaya keemasan menyelimuti tubuh para pemain di tengah reruntuhan akar raksasa. Napas mereka tersengal namun senyum kemenangan tak bisa disembunyikan. Aku juga naik ke level 3. Notifikasi sistem muncul. Menyelesaikan Dungeon Trian Forest level expert. Tim Glory plus 1200. Tidak disangka tim Glory bertambah sebanyak 1200 poin. Aku belum pernah lihat poinnya naik sebanyak ini. Gumam yang lain dengan mata berbinar. Nirvana Flame menyarungkan senjatanya, wajahnya tetap datar meski baru saja mencetak rekor. Sisa lootnya kalian bagi saja, aku tidak akan ikut campur. Selanjutnya tinggal ke kota Kalore untuk lapor questnya. Benar juga, masih ada hadiah dari side quest. Yulan teringat. Ia menatap Nirvana Flame dengan penuh rasa hormat. Terima kasih Nirvana Flame. Aku sampai bingung gimana cara membalas budimu. Singkat cerita, lokasi teleport point kota Kalore. Kedatangan tim ini memicu kegemparan di gerbang kota. Para pemain lain berbisik-bisik saat melihat jajaran status mereka. Mereka sudah kembali, kenapa mereka semua naik level? Di sudut gelap, sepasang mata menatap dengan penuh kebencian. Chenbo mengepalkan tinjunya hingga memutih. Nirvana Flame, ya, kau akan kuingat. Aku tidak akan pernah melupakan penghinaan darimu ini selamanya. Nirvana Flame melangkah tegap memasuki ruang utama markas militer. Di sana, seorang pria berzirah berat menoleh. Karakter Kavarot, Jenderal Kota Kalore. Anak muda, ada keperluan apa kau datang ke sini? Tanya Kavarot dengan suara berat yang menggema. Tuan Jenderal yang terhormat, Nirvana Flame memberi hormat. Kami menangkap 2 Dark Elf di Trian Forest dan mendapatkan beberapa informasi tentang Benteng Hilton. Mata sang jenderal melebar. Anak muda, bantuanmu sangat berarti bagi kami. Aku akan siapkan hadiah untuk kalian. Notifikasi sistem muncul, menyelesaikan side quest Dungeon Trian Forest. Transmit message, poin reputasi Benteng Hilton, plus 12, poin reputasi kota Kalore plus 10, Kavarot mengajarkanmu combat skill. Mendapatkan 2 poin strength, mendapatkan 2 silver coins, mendapatkan skill book, stun. Nirvana Flame tersenyum tipis melihat layar notifikasinya. Tidak kusangka bisa dapat 2 poin strength dan 1 skill book. Hidden quest ini sangat menguntungkan.
Di luar markas, tim mulai bersiap membubarkan diri. Karena quest sudah selesai, kita juga harus pergi. Apa rencanamu setelah ini? Tentu saja grinding monster untuk naik level. Jawab Nirvana Flame mantap. Karena sudah dapat Featherfall Gem, aku bisa coba melawan elite monster Lion King Kado. Baiklah, sampai jumpa lagi. Kalau equipment itu sudah terjual, uangnya akan aku kirim padamu. Sampai jumpa lagi, balas Nirvana Flame. Tiba-tiba, seorang pemuda berlari mendekat dengan mata memuja. Kakak Yan, bukan Dewa Yan. Ikut dungeon sekali denganmu, aku jadi sangat terkesan. Cepat ajari aku cara main Arcane Mage. Nirvana Flame menoleh pada Tang Yao. Boleh, tapi kita ganti equipment dulu. Scene lalu berpindah. Lokasi, toko blacksmith. Nirvana Flame memeriksa perlengkapan barunya yang berkilauan. Satu persatu bagian armor, ia pasang ke tubuhnya. Item Bronze Gauntlets, Agility plus 2. Item Bronze Azure Leather Armor, Strength plus 2. Item Bronze Soft Leather Leggings, Agility plus 2. Item Bronze Househide Boots, Defense plus 2. Bagus, ayo pergi ke Lane Hills buat naikin level. Sekalian aku ajar kau cara main Arcane Mage. Tang Yao mengepalkan tangan ke udara. Mantap. Cerita berlanjut di lokasi. Lokasi Lane Hills. Mulut gua yang gelap menyambut mereka. Banyak monster kelelawar di dalam gua Lane Hills. Mereka bakalan drop Bad Fangs. Jelas Nirvana Flame. Sekarang aku kasih waktu 1 jam. Kita lihat berapa banyak Bad Fangs yang bisa kau kumpulkan. Serahkan padaku. Tang Yao langsung merapal mantra. Hei, habisi 1 dulu. Teriak Nirvana Flame mengingatkan. Kalau begitu aku juga tidak boleh diam saja. Singkat cerita, pertarungan selanjutnya pun diselesaikan dengan mudah. Sistem mendapatkan Bad Fangs kali 2. Setengah jam berlalu. Nirvana Flame berhenti sejenak, mengelap keringat di dahinya. Sudah lewat setengah jam, aku tidak tahu gimana keadaan di tempat Tang Yao. Tiba-tiba pesan darurat masuk melalui kanal komunikasi privat. Suara Tang Yao terdengar gemetar ketakutan. Nian, tolong aku dikepung player yang namanya Merah. Mata Nirvana Flame menajam. Auranya mendadak berubah menjadi dingin. Nama Merah? Catatan, player nama Merah adalah pembunuh pemain lain garis miring PK secara ilegal. Benar, kalau aku tidak salah lihat, mereka sepertinya anggota dari Guild Radiant Secret Flame. Lapor Tang Yao, kau sembunyi saja dulu. Aku langsung ke sana. Perintah Nirvana Flame sambil berlari cepat. Tenang saja, medan Lane Hills rumit, aku berhasil menghindari mereka. Jadi untuk sementara aku aman. Gimana ceritanya kau bisa sampai ketemu dengan mereka? Tanya Nirvana Flame sambil menganalisa peta. Aku juga tidak tahu. Tadi aku lagi asik bunuh monster kelelawar, tidak sengaja ketemu bos level 3. Tadinya mau ajak kau buat lawan bareng, tapi tidak kusangka malah diserang dari belakang. Nirvana Flame mendengus. Mereka sepertinya tipe player yang sengaja cari mangsa di sini untuk merampas equipment. Oke, aku tahu, kau lanjut saja menghindari mereka. Biar aku yang beri mereka pelajaran. Di depan sebuah celah gua, seorang pria berdiri angkuh mengawasi jalan keluar. Nirvana Flame mengintai dari balik bayangan batu. Sudah kuduga ada orang yang menjaga pintu masuk. Karakter Blue Drop, Elementalis level 3. Apa bocah itu masih belum tertangkap? Tanya Blue Drop pada bawahannya. Bos Blue Drop, tenang saja, dia tidak akan bisa kabur. Jawab si anak buah meremehkan. Tapi kalau lihat equipment yang dipakai bocah itu, kayaknya tidak ada yang bagus. Dasar player gembel. Nirvana Flame tersenyum sinis di balik topengnya. Cih, kalau player yang namanya Merah mati, semua equipment di tubuhnya pasti akan drop. Kalau aku tidak salah lihat, Elementalis yang namanya Merah itu kelihatannya pakai Fire Chaser set. Ia menarik napas dalam, memicu kemampuan terbaiknya sebagai seorang pencuri. Skill, Stealth. Tapi kalau mereka berani PK saat namanya Merah, berarti mereka yakin dengan kemampuannya. Aku tidak boleh meremehkan lawan. Tiba-tiba Blue Drop merasa ada desiran angin yang tidak wajar. Ia menoleh dengan cepat. Bos Blue Drop, ada apa? Tanya anak buahnya bingung. Blue Drop mundur beberapa langkah. Tongkat sihirnya mulai bercahaya. Bocah, sudah lama aku menunggumu. Nirvana Flame muncul dari bayangan dengan belati terhunus. Kau mengincar equipmentku? Masalahnya, apa kau sanggup merebutnya? Blue Drop tidak membuang waktu. Blaze Ring. Ledakan api melingkar menghantam area sekitar. Ternyata Thief. Bunuh dia. Nirvana Flame berguling menghindari lidah api. Elementalis ini lumayan jago. Aku tidak boleh membiarkan dia menjauh dariku. Ia merogoh kantongnya dan menghancurkan sebuah gulungan kuno. Item Speed Scroll. Dalam 30 detik, kecepatan plus 20%.